Ibu Hasanah adalah ibu mertua Lestari. Lestari adalah seorang gadis yang berterus terang dan tangguh. Sedangkan Ibu Hasanah adalah ibu mertua yang galak, suka mencari-cari kesalahan dan mengkritik menantunya. Beliau selalu mengincar uang yang dimiliki Lestari dan mencari segala cara untuk mengambilnya demi dihabiskan di meja judi. Apakah Lestari akan mengetahui niat buruk Ibu Hasanah? Kemana arah kisah ibu mertua dan menantu ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita dengarkan kisah hari ini. Saat hari masih subuh, Ibu Hasanah sudah bangun. Baru saja membuka mata, ia sudah bergumam mengomel. Pasti dia masih tidur mendengkur seperti kerbau kan? Benar-benar menantu macam apa dia ini? Gumaman Ibu Hasanah tidak terlalu keras tetapi cukup untuk membuat Pak Budi, suaminya, terbangun karena terkejut. Pria itu menguap panjang sambil mengucek matanya dan bertanya, "Kenapa ibu bangun pagi sekali?" Biasanya istrinya itu tidur sampai matahari setinggi pohon bambu. Ibu Hasanah menatap suaminya dengan tajam, suaranya penuh nada menyalahkan. "Bapak ini bicara apa? Saya kan selalu bangun pagi." Setelah berkata demikian, ia berkacak pinggang dan berjalan lurus ke kamar Lestari dan Chandra. Ia mengangkat tangannya dan menggedor pintu dengan keras, suaranya bergema ke seluruh penjuru rumah. "Lestari, belum bangun? Jam berapa ini masih tidur?" Lestari adalah menantu Ibu Hasanah, baru menikah dan tinggal di rumah itu sekitar seminggu. Karena masih pengantin baru, setiap malam sepasang suami istri itu sering mengobrol hingga larut, sehingga setiap pagi Lestari merasa sangat mengantuk. Mendengar panggilan ibu mertuanya, ia terkejut dan terbangun dengan panik. "Iya Bu, saya bangun." Chandra juga membuka matanya dengan malas, meraba-raba ponselnya untuk melihat jam. Baru lewat pukul 5.00 pagi, ia mengernyitkan dahi. "Kenapa setiap pagi ibu selalu memanggilmu bangun sepagi ini?" Lestari menghela napas dengan tergesa-gesa mencari sandalnya sambil menjawab, "Aku juga tidak tahu, Mas." "Ya sudah, kamu tidur lagi saja. Biar aku keluar melihat apa yang ibu inginkan." Begitu ia membuka pintu dan melangkah keluar, Ibu Hasanah langsung menatapnya lekat-lekat. Suaranya penuh ketidakpuasan. "Besok-besok ingat pasang alarm untuk bangun. Saya tidak punya waktu luang untuk setiap hari datang memanggilmu seperti memanggil perahu. Sudah waktunya harus tahu diri bangun dan memasak." Lestari menundukkan kepalanya dan menjawab pelan, "Iya Bu, saya mengerti." Ia buru-buru mengikat rambutnya dan diam-diam berjalan ke dapur. Pak Budi mendengar keributan itu, tahu bahwa istrinya sedang mencari gara-gara lagi, sehingga ia pun tidak bisa tidur. Ia bangkit, mengambil rokok kreteknya, mengisapnya dalam-dalam lalu berkata, "Biarkan saja anak-anak tidur, sarapan apa saja kan bisa. Bukannya dulu setiap pagi ibu juga memberi saya dan anak-anak nasi dingin, tidak bisakah keluar ke gang beli sarapan? Kenapa tiba-tiba ada menantu malah jadi repot urusan sarapan begini?" Ibu Hasanah melotot ke arah Pak Budi. "Bapak ini bagaimana? Menantu baru masuk rumah itu harus diajari dan dididik dari hari pertama. Kalau tidak bisa rusak. Bapak lihat dia diam saja, padahal sebenarnya dia itu licik. Saya lihat sekilas saja sudah tahu." Pak Budi meletakkan rokoknya dan menghembuskan asap putih. Ia menyipitkan matanya dengan heran, bertanya lagi, memangnya apa yang dia lakukan sampai ibu bilang dia licik? Ibu Hasanah melipat tangannya, wajahnya menegang. "Masih harus ditanya? Kemarin lusa saya bilang berapa banyak perhiasan emas kawinnya serahkan pada ibu untuk disimpan, tapi dia malah melonjak seperti cacing kepanasan seolah-olah saya mau menelan harta mereka saja." Pak Budi bertanya dengan heran, "Loh, buat apa ibu meminta emas mereka? Kalau ibu pikun dan menghilangkannya, pakai apa gantinya?" Ibu Hasanah memalingkan wajahnya, suaranya jengkel. "Kalau hilang ya sudah. Saya membesarkan suaminya sampai sebesar ini. Masa kehilangan beberapa gram emas saja saya harus menggantinya? Di mana letak rasa hormatnya?" Pak Budi melambaikan tangannya. "Sudahlah, ibu ini kalau bicara selalu tidak masuk akal. Emas miliknya, ya. Biarkan dia yang simpan. Buat apa ibu mengurusinya?" Sadar tidak bisa mendebat suaminya, Ibu Hasanah mendengus panjang, wajahnya penuh kekesalan. Ia membalikkan badan tanpa mengatakan apa-apa lagi, lalu dengan marah pergi ke dapur. Begitu Ibu Hasanah melangkah ke dapur, suara sandalnya berbunyi plak-plak mengikuti langkah kakinya yang tergesa-gesa. Bau asap dapur bercampur dengan embun pagi yang tersisa di halaman membuat udara dingin meresap ke dalam kulit. Begitu sampai di ambang pintu, ia sudah mengerutkan kening melihat Lestari sedang sibuk di samping kompor gas tua. Di rice cooker, air mulai mendidih, sedangkan di kompor gas, panci sayur sedang dipanaskan kembali, asapnya mengepul. "Pagi ini kamu mau kasih makan apa untuk sesi rumah?" Lestari terkejut lalu menoleh dan menjawab, "Iya, saya memasak nasi lalu makan dengan lauk sisa semalam yang dipanaskan kembali, Bu." Mendengar itu, Ibu Hasanah mendesis.
Siapa yang mengajarimu memberi makanan sisa untuk mertua dan suamimu, ha? Makanan sisa itu untukmu saja. Saya menyuruhmu bangun pagi-pagi agar kamu memasak yang benar, bukan sekadar memanaskan makanan sisa. Mendengar ibu mertuanya berkata bahwa ia hanya boleh makan makanan sisa, sementara keluarga mertuanya harus makan makanan baru. Lestari merasa sangat tidak nyaman dan langsung membantah. Maaf Bu, tapi jelas-jelas tadi malam saya dengar ibu berpesan kalau ada lauk sisa masukkan kulkas, besok pagi bangun dipanaskan lagi. Lagi pula ini masih subuh, belum ada tukang sayur yang jualan untuk dibeli dan dimasak. Kalau tidak ada yang jual, apa kamu tidak tahu pergi ke pasar beli sebelumnya dan masukkan ke kulkas lalu pagi dimasak? Apa kamu tidak pakai otak untuk berpikir dan malah berani menjawab saya? Sudah saya bilang makanan sisa itu buat kamu, keluarga kami sejak dulu tidak punya kebiasaan seperti itu. Mendengar Ibu Hasanah berbicara semakin tidak masuk akal, Lestari menggigit bibirnya dan menjawab, saya juga anggota keluarga di rumah ini, kalau ibu bilang makanan sisa hanya untuk saya tidak setuju. Kalau begitu, mulai sekarang saya akan memasak sarapan baru untuk seluruh keluarga. Sedangkan makanan sisa biar saya buang untuk pakan babi. Mendengar menantunya membantah, Ibu Hasanah langsung berteriak histeris. Wah, hebat kamu ya. Dari mana kebiasaan ibu mertua bicara satu kalimat, menantu membalas satu kalimat, ha? Dibuang ke babi, bagaimana maksudmu? Kamu tidak bekerja, jadi kamu tidak tahu cara menghargai uang hasil keringat anak saya, kan? Ibu bicara sungguh tidak masuk akal. Tadi ibu bilang keluarga kita tidak punya kebiasaan makan lauk sisa kemarin, sekarang malah bilang saya tidak menghargai uang. Bagaimana maksudnya, Bu? Merasa kalah berdebat dan tidak bisa menjawab, Lestari Ibu Hasanah mulai berteriak histeris seolah-olah menjadi korban. Ya ampun bapak-bapak, turunlah dan lihat menantu kesayanganmu ini memakiku terang-terangan. Kandra, oh Kandra, perempuan macam apa yang kamu bawa ke rumah ini, nak? Kalau begini bagaimana saya bisa hidup, ya Tuhan? Mendengar suara Ibu Hasanah, Pak Budi dan Chandra buru-buru turun ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Begitu sampai di bawah, Pak Budi melihat Ibu Hasanah sedang duduk menangis berguling-guling di lantai. Mulutnya tak henti-hentinya berteriak. Dengan cemas ia bertanya, ada kejadian apa ini? Ibu Hasanah memukul-mukul lantai dengan tangannya sambil menangis keras. Kejadian apa? Tanyakan saja pada menantumu itu. Chandra yang matanya masih setengah tertutup dan belum sempat memakai sandal juga baru sampai di bawah. Melihat suaminya, Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Chandra langsung berlari ke samping istrinya lalu bertanya, ada apa? Masih pagi buta, sudah ada kejadian apa? Laras menatap suaminya namun belum sempat menjawab. Ibu Hasanah sudah berdiri menunjuk ke wajah Lestari dan berkata, kamu masih tanya? Di dunia ini mana ada menantu yang mertuanya bicara satu kalimat dia membalas 10 kalimat. Ibu cuma menyuruhnya pergi ke pasar beli lauk untuk dimasak buat keluarga. Tapi dia malah membantah. Dia bilang tidak mau, bilang makan makanan sisa semalam juga tidak apa-apa. Coba kamu pikir apa itu pantas? Mendengar perkataan Ibu Hasanah, Pak Budi kurang lebih mengerti apa yang terjadi. Ia mengerutkan kening dan membentak. Bisa tidak Ibu diam? Sejak dulu apa pernah Ibu turun ke dapur masak sarapan pagi? Apa saya pernah mengeluh? Sekarang ada menantu malah Ibu menindasnya seperti itu. Apa pantas? Ibu Hasanah baru saja hendak membantah, tapi Chandra juga angkat bicara. Bapak benar. Sejak dulu setiap pagi Bapak dan aku sarapan nasi, uduk atau roti di depan gang. Sekarang ibu malah cari gara-gara memaksa istriku bangun subuh-subuh untuk memasak. Sudahlah, mulai besok ibu mau makan. Apa bilang saja biar aku yang lari membelikannya, biarkan istriku tidur sedikit lebih lama. Ibu Hasanah disalahkan oleh suami dan anaknya sekaligus. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Ia hanya berdiri di sana menatap Chandra dan Lestari bergantian tanpa bisa mengatakan apa-apa. Chandra menarik tangan istrinya dan berkata singkat, sudah. Kami permisi ke kamar dulu. Nasi sudah istriku masak. Kalau ibu mau makan, makanlah. Setelah berkata demikian, ia menarik Lestari langsung ke atas. Ibu Hasanah menatap mereka dengan sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Ia menoleh ke arah Pak Budi lalu membentak. Bapak masih berdiri di situ. Bapak lihat sikap mereka padaku, hah? Ibu hentikanlah, biarkan anak-anak hidup tenang. Apa ibu mau anak ibu belum setahun menikah sudah diceraikan? Pak Budi membentaknya lalu pergi ke lantai atas. Ibu Hasanah berdiri kaku di sana tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat saat itu, panci sayur di atas kompor mendidih tumpah ruah membuat ia panik dan bergegas mematikan kompor. Air kuah panas menciprat ke tangannya membuatnya kesakitan. Ibu Hasanah mengusap jarinya sambil mendesis. Benar-benar pembawa sial.
Ibu Hasanah membenci Lestari hanya karena sejak hari pertama menjadi menantu, Lestari sama sekali tidak menyinggung soal menyerahkan emas perhiasan padanya untuk disimpan. Hari setelah pernikahan, begitu para tamu pulang, ia sudah bertanya dengan nada halus, "Berapa banyak emas kawin yang didapat, Nak? Sini berikan biar ibu yang simpan." Sekarang banyak pencuri, simpan di lemari gampang hilang. Lestari mendengar itu dengan lembut menjawab, "Iya, terima kasih, Bu. Tapi saya berencana menyimpannya sendiri untuk modal usaha nanti." Kami juga sudah berdiskusi, mumpung masih muda harus berbisnis mengumpulkan modal agar kelak bisa membiayai anak-anak kami, Bu. Mendengar kalimat itu, Ibu Hasanah marah hingga tercekat. Namun karena masih ada banyak orang, ia hanya tersenyum canggung lalu pergi. Sejak hari itu, muncul kebencian di hatinya. Setiap kali melihat Lestari rasanya seperti melihat duri di matanya. Padahal niatnya mengambil emas menantunya juga bukan untuk tujuan yang baik. Orang-orang di kampung sudah membicarakan bahwa Ibu Hasanah sangat gila judi. Kalau bukan memasang nomor togel, ia duduk main kartu remi dari siang hingga sore. Berapapun uang yang dimilikinya akan ludes di meja judi. Ia mengira Lestari akan patuh menyerahkan semua emas kawin padanya. Dengan begitu ia punya banyak uang untuk duduk berjudi. Tapi tanpa disangka Lestari menolaknya mentah-mentah. Itulah sebabnya Ibu Hasanah semakin dendam dan memandang menantunya dengan tidak suka. Apapun yang dilakukan Lestari, ia selalu mencari-cari kesalahan, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sangat berbeda dengan Ibu Hasanah, Pak Budi suaminya adalah pria yang baik hati dan pekerja keras. Ia adalah tulang punggung keluarga. Meski usianya sudah lebih dari 50 tahun, punggungnya mulai membungkuk, kaki dan tangannya tak lagi secekatan dulu. Tapi setiap hari ia secara rutin bangun pagi-pagi buta mengayuh sepeda ke tambak udang untuk bekerja. Hujan atau panas, tak pernah sehari pun ia libur. Ketika Chandra menikah, pasangan suami istri itu juga menawarkan untuk membantu menyumbang 5 juta rupiah setiap bulannya agar Pak Budi bisa sedikit beristirahat. Tapi Pak Budi menolak. Ia mengatakan anak-anaknya masih muda, masih harus membangun hidup dan menabung untuk masa depan anak-anak mereka kelak. Selama ia masih kuat, ia akan terus bekerja dan tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Sementara itu Ibu Hasanah hampir sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Pagi-pagi duduk minum teh sambil bergosip di depan gang, siang memasang togel, sore berkumpul main kartu dengan kenalan di kampung. Belakangan ini Ibu Hasanah sering kalah, jadi ia mulai mencari cara untuk mengambil emas dari Lestari. Ia tidak meminta terang-terangan seperti sebelumnya, melainkan menyindir halus. Kadang ia bercerita tentang kenalan yang kehilangan emas karena tidak menitipkan pada ibu mertuanya. Kadang mengeluh bahwa ia sudah tua dan tidak lagi dipercaya. Namun Lestari hanya tersenyum dan menolaknya dengan halus. Ia sudah berencana menggunakan emas itu untuk membeli stok barang jualan online. Ia tidak ingin hanya duduk berdiam diri dan membiarkan beban biaya hidup keluarga ditanggung oleh suaminya sendirian. Lestari juga sudah menemukan agen langganan dari Tanah Abang untuk mengambil barang, hanya butuh modal uang dan kerja keras. Karena tidak berhasil mengambil emas, Ibu Hasanah sangat marah, wajahnya selalu cemberut. Bertemu Lestari selalu mencari masalah, kadang mengkritik masakannya tidak enak, kadang mencari-cari alasan cuciannya tidak bersih. Awalnya Lestari masih bersabar, namun lama-kelamaan ia tak tahan lagi. Suatu malam ia curhat pada suaminya. "Aku tidak mengerti kenapa ibu selalu mencari cara untuk menyusahkanku. Aku tidak berbuat salah apa-apa. Atau mungkin karena aku tidak menyerahkan emas pada ibu, makanya ibu kesal padaku, Mas." Mendengar istrinya berbicara, hati Kendra seperti terbakar. Ia tahu ibunya mudah berubah mood, tapi tidak menyangka ibunya akan mengusik istrinya sedemikian rupa hanya karena beberapa gram emas. Ia menggenggam tangan Lestari. Dengan suara lembut berkata, "Kamu tenang saja, besok biar aku yang bicara baik-baik dengan ibu." Lestari terdiam sejenak lalu berkata, "Atau aku berikan setengahnya saja pada ibu ya, Mas. Uang untuk modal barang bisa aku pinjam dan putar dari tempat lain. Daripada di rumah suasananya tegang terus begini, aku merasa bersalah. Tidak perlu memberikan apa-apa. Besok aku akan bicara dengan ibu. Emas itu untuk modal usaha kita, bukan untuk dihabiskan sia-sia. Jadi jangan takut. Kamu tidak perlu merasa bersalah sama sekali." Mendengar suaminya berkata begitu, Lestari merasa sedikit lebih tenang. Keesokan paginya, ketika Ibu Hasanah baru selesai mencuci muka, Kendra melangkah ke teras dan berkata padanya, "Ibu masuklah ke dalam. Ada yang ingin aku bicarakan." Ibu Hasanah menatap putranya dengan heran bertanya, "Masih pagi begini sudah ada masalah apa? Pagi ini ibu tidak menyuruh istrimu masak apa-apa." "Ibu masuk saja dulu." Ibu Hasanah mendengar desakan putranya, buru-buru masuk ke rumah. Begitu duduk di kursi, Chandra langsung berkata, "Bu, soal emas kawin aku, katakan saja sekarang pada ibu bahwa kami sudah menjualnya. Uangnya aku berikan pada istriku untuk modal usaha. Jadi mulai sekarang ibu jangan tanya-tanya Lestari lagi soal emas kawin."
Mendengar hal itu, Ibu Hasanah seperti terkena angin duduk. Ia terhuyung-huyung duduk merosot di kursi bambu, membelalakan matanya dan berteriak. Dijual? Siapa yang suruh kamu menjualnya? Aku melahirkanmu dan membesarkanmu sampai sebesar ini. Giliran kamu menikah, kamu malah mendengarkan hasutannya menjual semua emas. Apa kamu tidak menganggap ibumu ini ada? Ibu jangan bicara begitu, Chandra menekan suaranya. Ibu membesarkanku dengan susah payah, aku tahu. Tapi urusan ini beda lagi, buat apa ibu mau menyimpan emas itu? Ibu bilang biar ibu simpan. Kalau nanti butuh baru ibu kembalikan. Tapi sekarang kami butuh, jadi tidak perlu ibu yang repot menyimpankannya. Ibu Hasanah tercekik, wajahnya memerah menahan marah. Pak Budi yang sedang bersiap-siap berangkat kerja mendengar perdebatan ibu dan anak itu, lalu berbalik dan memarahi istrinya. Ibu sudahlah. Sudah berkali-kali ku bilang, hiduplah yang baik agar anak-anak menyayangi kita. Anak sudah menikah, mereka berumah tangga, urusan keuangan, biar mereka sendiri yang memutuskan. Mana ada ibu malah mau ikut campur dalam segala hal. Ibu Hasanah sangat marah hingga bicaranya tergagap. Bapak bicara apa? Dia itu anak laki-lakiku, aku yang melahirkannya, dia harus mendengarkanku. Sedangkan istrinya hanya orang luar, punya hak apa memaksa anakku mendengarkannya? Hari ini dia menghasut Chandra menjual emas. Besok-besok pasti dia menyuruh Chandra menjual rumah ini sekalian biar bapak sadar. Ibu kalau bicara yang tidak masuk akal ada batasnya. Melihat Ibu Hasanah masih bersikuku merasa paling benar, Chandra berdiri dengan marah dan menegaskan, sudahlah bapak dan ibu tidak perlu bertengkar lagi karena masalah ini. Keputusanku sudah bulat. Kalau ibu tidak bisa menerimanya, kami akan pindah dan tinggal terpisah. Istriku tidak punya salah apa-apa, aku tidak akan membiarkan istriku menderita karena hal-hal yang tidak masuk akal ini. Mendengar itu Ibu Hasanah terpaku. Selama ini ia mengira putra satu-satunya akan selalu menurut padanya, tapi siapa sangka sekarang berani membela istrinya sampai mengancam pindah rumah. Ia kehilangan kata-kata, tangannya gemetar memegang sandaran kursi. Chandra adalah putra satu-satunya. Kalau dia pindah, nanti kalau sudah tua, ia mau bergantung pada siapa. Akhirnya, sejak saat itu ia tidak berani lagi menyindir soal mas kawin pada Lestari. Lestari pun bisa tenang memesan barang untuk dijual. Hingga suatu sore saat Lestari sedang mengecek barang baru yang dikirim dari Jakarta, Ibu Hasanah masuk dari luar. Ia mencibir, tumpukan kain apa ini? Bisnis apaan? Barang-barang tidak jelas begini siapa yang mau beli? Apa rumah ini membiarkanmu kelaparan sampai kamu harus berbuat repot begini? Lestari masih menjawab dengan suara lembut. Ya bu, saya ingin sedikit meringankan beban Mas Chandra. Daripada di rumah saja menadahkan tangan minta uang ke suami, saya merasa tidak enak bu. Mendengar jawaban Lestari, Ibu Hasanah sangat marah. Perkataannya itu seolah menyindir ibunya sendiri. Selama ini ibunya tidak pernah tahu cara mencari uang. Semua uang keluarga bergantung pada kerja keras Pak Budi. Namun karena tidak berani memarahi menantunya secara langsung, Ibu Hasanah mengangkat dagunya dan bertanya, bicaramu tajam sekali ya. Membantu suami atau malah memakai uang suami buat hal-hal yang tidak berguna lalu rugi besar. Sejujurnya, pekerjaan jualan di internet itu menurut saya cuma main-main, tidak jelas dapat berapa perak tapi sok-sokan. Lestari tidak ingin berdebat dengan ibu mertuanya, jadi ia diam saja melanjutkan pekerjaannya. Ibu Hasanah melihat menantunya tidak merespons, bosan sendiri dan pergi. Ia menggerutu mendoakan agar bisnisnya bangkrut biar anak dan suaminya sadar. Namun berlawanan dengan harapan ibunya, sekitar sebulan kemudian pesanan Lestari mulai berdatangan dengan lancar. Setiap hari Lestari sibuk memilah barang, mengemas, menulis resi dan menempel label. Awalnya hanya diatur di atas meja kecil di sudut kamar, kemudian ia harus menaruh rak kayu bekas milik ayah mertuanya agar barang lebih rapi. Kadang-kadang kurir paket datang 2, 3 hingga 4 kali sehari, mengetuk pintu memanggil namanya Mbak Lestari, saya mau pick up paket. Ibu Hasanah duduk di dalam rumah mendengarnya, hatinya terasa panas. Meskipun jengkel, tapi melihat menantunya berhasil mencari uang, ia tak berani berkomentar lagi. Ketika bisnis online-nya mulai menghasilkan keuntungan lumayan dan barang dagangan makin penuh sesak di rumah, Lestari berdiskusi dengan suaminya. Mas, aku punya ide begini, bagaimana menurutmu? Aku pikir apa sebaiknya kita buka toko kecil saja. Gudang tua milik Pak Slamet di ujung jalan itu kosong. Kita sewa dan renovasi sedikit. Kalau kita punya tempat pajangan yang layak, orang-orang di kampung yang lewat juga bisa mampir lihat-lihat, nanti bisa nambah pelanggan. Akhir-akhir ini banyak orang kampung yang mau beli barang kita, tapi kalau mereka datang ke rumah kan kurang enak. Mendengar itu Chandra mengangguk setuju. Idemu masuk akal juga, kalau kita bisa, ya jalankan saja. Aku cuma khawatir kamu terlalu capek dan mengganggu kesehatanmu. Tidak apa-apa mas.
Kalau pekerjaannya terlalu banyak, aku bisa mempekerjakan orang lain, jadi kamu tidak perlu khawatir. Melihat istrinya begitu optimis, Chandra tidak melarangnya. Ia berpikir jika banyak pekerjaan, ia akan membujuk Ibu Hasanah dengan halus agar mau membantu istrinya, sekalian agar hubungan mertua dan menantu itu lebih dekat. Berpikir demikian, Chandra memeluk istrinya dan berkata dengan semangat, "Baiklah, besok biar aku yang bicara dengan Pak Slamet. Aku akan mengurus listrik, air, kebersihan, dan atapnya. Kamu fokus di dekorasi dan pesan barang baru. Setuju?" Lestari sangat senang mendengarnya. Ia mengangguk kecil dan memeluk suaminya. Setelah berdiskusi, mereka langsung bergerak. Chandra mengambil cuti beberapa hari untuk menyulap gudang tua itu menjadi toko yang manis, mengecat ulang temboknya, memasang beberapa rak kayu, menggantung beberapa lampu kuning hangat, sementara Lestari mengurus papan nama dan stok barang. Melihat suami istri itu sibuk merenovasi tempat Pak Slamet, Ibu Hasanah yang baru pulang dari pasar langsung bergegas ke sana, berkacak pinggang, membelalakan matanya dan menunjuk-nunjuk. "Kalian sedang apa ini? Tiba-tiba datang sini buat apa? Apa di rumah tidak ada kerjaan?" Mendengar suara ibunya, Chandra yang sedang memaku rak kayu menghentikan tangannya dan tersenyum. "Ibu sudah pulang dari pasar ya? Niatnya nanti malam baru mau kasih tahu Bapak sama Ibu. Kami mau buka toko kecil di sini biar istriku ada tempat majang barang. Kemarin pagi nanya ke Pak Slamet, ternyata harga sewanya murah sekali. Jadi aku langsung setuju dan mulai renovasi. Nanti kalau tokonya ramai, mungkin kami harus minta tolong Ibu." Mendengar Lestari mau buka toko, Ibu Hasanah melotot kaget. "Saya ini tidak menganggur, kenapa tiba-tiba harus urus toko? Bukannya jualan online saja sudah cukup. Buat apa repot-repot begini? Kalau kebanyakan uang sini, kasih ke saya biar saya simpankan." Pintarnya cuma menghabiskan uang suami. Lestari yang sedang membersihkan debu di rak langsung berhenti bergerak namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya, lalu diam-diam melanjutkan pekerjaannya. Chandra yang melihat istrinya dimarahi tapi tetap diam, menoleh menatap ibunya dengan kesal. "Uang untuk buka toko ini uang hasil kerja keras istriku. Kami tidak mencuri, tidak pinjam, tidak minta dari siapapun. Kalau ibu tidak mau bantu ya sudah, jangan bicara seperti itu." Ibu Hasanah marah besar sampai rasanya keluar asap, mulutnya berkomat kamit. Memang ya kalau sudah punya istri, lupa sama ibu. Sekarang apa-apa istri-istri. Namun melihat Chandra tidak membalas dan Lestari masih terus mengelap-elap rak, Ibu Hasanah tak tahu harus berbuat apa. Hatinya kesal tapi mulutnya tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kenyataannya menantunya bekerja dengan benar, hak apa yang ia punya untuk melarang. Beberapa hari kemudian, toko kecil itu resmi dibuka. Sejak pagi sudah ada beberapa ibu-ibu tetangga yang mampir melihat-lihat, ada yang beli sandal, baju, bahkan ada yang selesai beli lalu mengajak ibu-ibu lain di kampung untuk datang mendukung. Dengan pesanan yang terus mengalir, Lestari merasa pekerjaannya berada di jalur yang benar. Toko kecilnya meski sederhana tapi makin ramai didatangi pembeli. Melihat menantunya laris manis, Ibu Hasanah mulai sering mampir ke toko untuk memantau. Suatu hari saat Lestari sedang sibuk mengemas barang, Ibu Hasanah yang baru pulang dari pasar mampir, melepas kepingnya sambil mengipasi diri dan berkata, "Ya ampun, panasnya seperti oven. Kenapa tidak nyalakan kipas angin biar dingin?" Lestari yang sedang menunduk mengecek catatan pesanan menjawab, "Ibu sudah pulang. Kipas anginnya rusak, Bu. Saya sedang panggil orang untuk ganti, tapi belum datang." Setelah menjawab, Lestari kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ibu Hasanah melihat sekeliling lalu tersenyum-senyum bertanya, "Barangnya banyak ya? Jualannya lancar?" Melihat ibu mertuanya peduli, Lestari langsung tersenyum cerah, "Lumayan, Bu. Pelanggan dari kampung juga banyak, jadi barang masuk terus." "Baguslah kalau begitu. Ya sudah, kamu teruskan saja kerjamu. Ibu duduk di sini sebentar lalu pulang masak." "Iya, Bu." Ibu Hasanah duduk memperhatikan Lestari mengemas barang sejenak lalu tiba-tiba berbisik pelan, "Lestari." Lestari tidak mendongak tapi menjawab, "Iya, Bu, ada apa?" Ibu Hasanah menggaruk kepalanya sambil tersenyum. "Ibu butuh uang untuk suatu urusan, kamu bisa pinjamkan 50.000?" Lestari tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan lembaran uang 50.000 rupiah merah dari dompetnya dan memberikannya pada mertuanya. "Ibu mau beli apa? Pegang saja ini, Bu." Kalau kurang bilang ya. Ibu Hasanah melihat Lestari begitu tidak perhitungan dan sepertinya melihat ada uang yang lebih besar. Matanya berbinar. Ia menerima uang itu sambil tersenyum. Ibu mau beli baju baru. Tapi kalau minta ke Bapak takut diomeli malah ribut." "Iya, Bu, beli saja. Sesekali beli baju untuk kondangan tidak apa-apa, Bu." Melihat Lestari begitu murah hati padanya, Ibu Hasanah sesekali datang ke toko, pura-pura menyapa 2-3 kalimat lalu minta uang. Kadang 50.000, kadang 100.000.
Lestari tidak terlalu memperdulikan untuk apa uang itu, sebagian karena ia sibuk mengemas dan memastikan pesanan pelanggan, sebagian lagi karena ia berpikir sederhana bahwa ibu mertuanya kadang butuh membeli sesuatu. Lagi pula beliau adalah mertuanya, memberinya beberapa ratus ribu tidak akan menjadi masalah. Pagi itu seperti biasa Ibu Hasanah masuk ke toko menantunya, tapi kali ini ia tidak meminta uang, melainkan bertanya, "Setiap hari sibuk sampai tidak bisa melihat apa-apa ya nak?" Lestari yang sedang menginventarisasi barang tersenyum menjawab, "Mumpung lagi laris harus semangat bu, modal juga belum balik sepenuhnya jadi saya harus kerja keras. Beberapa bulan lagi kalau sudah stabil dan pelanggan masih ramai begini, mungkin saya harus mempekerjakan karyawan tambahan." Mendengar menantunya bicara soal mencari karyawan tambahan, hati Ibu Hasanah berbunga-bunga. Ia langsung berkata, "Aduh buat apa sewa orang segala kan boros. Biarkan saja, biar ibu yang jaga toko. Kamu fokus saja ke administrasi dan jualan online." Lestari terbelalak mendengar ibu mertuanya menawarkan diri membantunya. Kalau bukan karena hubungan mertua dan menantu yang tidak harmonis sejak dulu, Ibu Hasanah memang tak pernah suka ia berbisnis. Lagi pula sejak dulu ibunya tak pernah mau menyentuh pekerjaan apapun, sekarang tiba-tiba ingin membantu, sungguh aneh. Melihat Lestari memandangnya setengah percaya setengah tidak, Ibu Hasanah tersenyum dan berkata, "Ibu seharian tidak ngapa-ngapain juga jenuh. Lagi pula akhir-akhir ini kamu lagi hamil. Kalau ibu bantu ya, hitung-hitung merawat cucu ibu dari sekarang. Tidak ada yang aneh kan? Ibu lihat kamu tiap hari sibuk sampai lupa istirahat. Ibu khawatir sama cucu ibu." Lestari merasa alasan Ibu Hasanah masuk akal. Ia sedang hamil 2 bulan, jadi sering merasa sangat lelah hingga tidak bisa menelan makanan saat makan siang. Mungkin ibunya melihat ia mengandung cucunya makanya mau membantu. Memikirkan itu, Lestari dengan senang hati menjawab, "Wah, bagus sekali bu. Pagi ibu pergi ke pasar saja, kalau sudah pulang mampir ke toko bantu saya ya bu. Kalau ada apa-apa panggil saja." Melihat menantunya setuju, Ibu Hasanah melambaikan tangan dengan riang. "Kamu tenang saja, ibu jaga sebentar, lalu ibu pulang masak, kamu jangan angkat yang berat-berat." Setelah berkata begitu, ia duduk di kursi tepat di depan pintu toko. Lestari asik mengemas barang. Kadang-kadang ada pembeli datang, Ibu Hasanah yang mengantar mereka melihat-lihat, membeli barang dan menagih uangnya. Namun setiap kali pelanggan membayar, Ibu Hasanah mengambil uang itu dan menyembunyikannya ke saku bajunya sendiri, alih-alih memasukkannya ke laci kasir. Lestari duduk di belakang jadi tidak bisa melihat perbuatan ibu mertuanya. Sore harinya, Lestari selesai mengemas semua pesanan, mengecek ulang catatan kasir lalu bertanya pada ibu mertuanya, "Bu, hari ini laku banyak tidak?" Mendengar pertanyaan itu, Ibu Hasanah tersentak kaget tapi buru-buru menggelengkan kepala. Tidak ada yang beli apa-apa. Cuma ada beberapa orang yang masuk beli barang kecil-kecil. Lestari melihat ke laci kasir, hanya ada sedikit uang, recehan beberapa ratus ribu. Ia mengerutkan alis dan bertanya lagi, "Kok bisa ya? Biasanya tiap hari saya bisa dapat penjualan 1 jutaan lebih. Kok hari ini cuma beberapa ratus ribu?" Mendengar itu, Ibu Hasanah segera mengibaskan tangan dengan ekspresi kesal. Ya hari ini sepi, mau bagaimana lagi? Namanya jualan kan ada hari ramai, ada hari sepi. Lagi pula barang-barang ini siapa yang mau beli banyak? Kamu tidak lihat tadi ada orang masuk liar-liar lalu pergi semua? Bicaramu seolah-olah saya yang mengusir pelangganmu saja. Meski merasa aneh, sikap galak Ibu Hasanah membuat Lestari sungkan. Ini baru hari pertama ibunya membantu jaga toko. Kalau ia terus-terusan bertanya, tidak enak rasanya. Mereka baru saja sedikit berdamai. Jadi Lestari dengan lembut menjawab, "Mungkin memang hari ini lagi sepi, Bu." Setelah berkata begitu, ia diam-diam mengambil uang dan memasukkannya ke tas lalu melanjutkan pekerjaannya. Sejak hari itu, setiap hari Ibu Hasanah datang ke toko membantu menantunya berjaga. Menjelang sore ia pamit pulang untuk bersih-bersih rumah lalu menghilang. Hingga akhir bulan saat Lestari merekap catatan keuangannya, ia terkejut menemukan ada kekurangan uang yang cukup besar. Ia membongkar kembali semua transaksi, memeriksa setiap nota dengan teliti, tapi tetap tak menemukan sebabnya. Lestari memeras otak berpikir keras, tetap tak tahu letak kesalahannya. Uang yang hilang mencapai belasan juta rupiah, tidak mungkin kesalahan kecil yang sulit dilihat. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Belakangan ini Lestari tak pernah lagi melihat Ibu Hasanah meminta uang padanya. Di samping itu, omzet penjualan di toko juga menurun tanpa sebab yang jelas. Meski ia selalu berusaha meyakinkan diri untuk mempercayai ibu mertuanya, tapi rasa ganjal itu terus mengikutinya selama berhari-hari. Akhirnya, Lestari memutuskan untuk diam-diam mengawasi Ibu Hasanah. Ia tidak ingin memperbesar masalah, tapi ia tak bisa membiarkan ibu mertuanya memanfaatkannya seperti itu. Saat Ibu Hasanah tidak di toko, Lestari menyewa tukang untuk memasang kamera CCTV di langit-langit. Suatu pagi seperti biasa, Ibu Hasanah datang membantunya menjaga toko. Tapi Lestari alih-alih menunduk mengemas barang, ia memutuskan untuk duduk diam di belakang meja kasir, matanya terus mengawasi sang ibu mertua. Ibu Hasanah seperti biasa, mondar-mandir menyambut tamu, menerima uang dan menyerahkan barang.
Namun kali ini Lestari memperhatikan dengan saksama. Ketika ada tamu yang datang membeli barang, Ibu Hasanah tidak memasukkan uangnya ke dalam laci kasir, melainkan diam-diam memasukkannya ke saku bajunya sendiri. Lestari terpaku melihat pemandangan itu. Ternyata ia tidak salah curiga pada ibu mertuanya. Ketika Ibu Hasanah keluar dari toko, Lestari berjalan mendekati laci kasir dan membukanya, dan benar saja uang di dalamnya berkurang banyak. Lestari merasa ada yang tercekat di tenggorokannya. Ia tidak bisa diam saja melihat ibu mertuanya diam-diam mengambil uang tanpa bicara apa-apa. Rasa marah dan kecewa memuncak di hatinya. Ia memutuskan harus memperjelas semuanya. Sekitar 10 menit kemudian, saat Ibu Hasanah kembali ke toko, Lestari sudah berdiri di meja kasir, menatap tajam ke arahnya. Ia tak bisa menahan emosinya lagi. Ia menunjuk ke laci kasir lalu berkata, "Ibu mengambil uangku kan?" Ibu Hasanah menatap Lestari, matanya agak canggung, tapi seketika ia langsung mengamuk. "Kamu bicara apa, hah? Kapan saya mengambil uangmu? Jangan sembarangan memfitnah orang ya." Menantu macam apa ini? Ibu mertua sudah capek-capek turun tangan menjaga toko tanpa dibayar sepeser pun, sekarang malah dituduh. Lestari tak tahan lagi, rasa frustrasinya meledak. Ia menatap Ibu Hasanah dengan pandangan penuh kekecewaan. "Ibu jangan mengelak lagi, saya melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri." Mendengar Lestari berkata sudah melihatnya, Ibu Hasanah mulai cemas, tapi ia tetap berkacak pinggang dan membalas memarahi. "Mata mana yang melihat saya mengambil uang? Tunggu nanti malam saya pulang." Saya tanya Chandra apakah istrinya boleh memfitnah ibunya seperti ini. Menantu kurang ajar sepertimu? Rumahku tidak sudi menampungnya. Biar saya telepon orang tuamu di sana, tanya apa mereka mendidikmu seperti ini." Melihat Ibu Hasanah masih bersikeras berkelit, Lestari menunjuk kamera CCTV di langit-langit lalu berkata, "Ibu tidak usah bawa-bawa orang tua saya. Ibu mengambilnya atau tidak, kamera sudah merekam semuanya, ibu tidak bisa mengelak." Melihat ada kamera di atasnya, Ibu Hasanah tahu ia tidak bisa mengelak lagi. Tapi ia masih berteriak dengan leher menegang, "Kamu berani memasang CCTV untuk mengawasi ibu mertuamu sendiri ya? Hebat kamu. Saya ambil beberapa perak untuk belanja di pasar saja kamu perhitungan. Kalau nanti saya sudah tua, saya tidak bisa melayanimu lagi, pasti kamu akan mengusir wanita tua ini jadi pengemis." Melihat ibu mertuanya semakin berbicara tidak masuk akal, Lestari tak tahan lagi, ia menunjuk ke buku catatan dengan suara tegang. "Masalahnya bukan ibu mengambil uang untuk ke pasar atau apa, tapi kalau ibu mengambil, ibu harus bilang pada saya. Saya berbisnis harus menghitung pembukuan untuk tahu untung ruginya. Lagi pula, sebelum-sebelumnya, apa pernah ibu minta uang lalu saya menolak memberikannya? Ibu jangan bicara yang tidak masuk akal." Ibu Hasanah menatap wajah menantunya, entah kenapa ia semakin marah, wajahnya merah padam. "Intinya kamu itu pelit sayang uang kan? Ya sudah, hitung sana. Kurang berapa nanti saya kembalikan, tidak kurang 1 sen pun. Kamu tenang saja." Lestari menatap Ibu Hasanah, di hatinya hanya tersisa rasa kecewa. Ia tidak ingin terus berdebat, hanya diam dan berkata, "Saya tidak bermaksud begitu." "Kamu tidak bermaksud begitu, tapi buka mulut selalu uangmu. Hitung sana, bulan depan saya lunasi." Ibu Hasanah berkata sambil membuang napas kasar, melotot ke arah Lestari sebentar lalu pergi dengan marah. Lestari melihat kepergian ibu mertuanya dengan hati dipenuhi kekecewaan. Ia tidak mengerti mengapa ibunya bertindak demikian. Malam harinya, setelah hari yang tegang dan melelahkan, saat sudah selesai membereskan toko, Lestari tak bisa tidur. Ia berbaring membelakangi suaminya. Matanya menatap langit-langit sementara pikirannya berputar dengan pertanyaan yang tak berujung. Meski tadi pagi ia sangat marah pada ibu mertuanya, tapi ketika semuanya mulai mereda, di hati Lestari justru muncul rasa penyesalan. Bagaimana kalau ibu mertuanya benar-benar butuh uang? Bagaimana kalau ada yang ingin dibelinya tapi malu meminta? Atau jangan-jangan ibunya butuh uang untuk obat atau ada masalah pribadi yang tak ingin diceritakan? Berpikir demikian, Lestari berbalik dan bertanya pelan pada suaminya, "Mas, apa ibu punya utang pada orang lain? Atau ada kekurangan apa gitu?" Chandra menatap istrinya dengan heran. "Kenapa tiba-tiba kamu tanya begitu?" Lestari menggigit bibir dan jujur. "Aku perhatikan akhir-akhir ini ibu sering minta uang padaku. Dan hari ini aku kelewat marah jadi bicaraku agak kasar. Aku merasa sangat bersalah." Chandra mengerutkan alis menopang tubuhnya untuk duduk, lalu berkata pelan, "Aku tidak pikir ibu kekurangan uang. Tiap bulan aku kasih ibu 5 juta rupiah untuk ke pasar, belum lagi bapak kasih tambahan uang dari jual udang. Rata-rata sebulan lebih dari 10 juta. Kalau soal utang, sejak dulu bapak yang urus, ibu tidak pernah peduli soal begituan. Utang bibit udang juga sudah lama lunas, tidak ada utang lagi." Lestari tersentak bangun, matanya terbelalak kaget. "Apa lebih dari 10 juta sebulan?" Chandra mengangguk santai. "Iya, bapak dan ibu kan sudah tua, selain untuk makan juga perlu beli vitamin. Aku tidak mau perhitungan." "Tapi kok menurutku itu banyak sekali ya mas?" Lestari terdiam sebentar lalu menggeleng. "Bukan begitu. Coba kamu pikir, rumah kita cuma ada 4 orang.
Kita berdua juga makannya sangat sederhana. Sayur tanam sendiri di kebun, ikan dan daging juga tidak banyak. Tiap makan cuma beberapa lauk sederhana. Kalau aku hitung-hitung, mungkin 2-3 juta sudah cukup untuk biaya hidup. Sisa uang untuk beli vitamin itu terlalu banyak, belum lagi ibu sering minta tambahan dariku. Chandra termenung, diam sejenak lalu menghela napas. Aku juga tidak tahu. Mulai sekarang kalau ibu minta uang, bilang saja kamu tidak punya. Sudahlah, ayo tidur. Lestari menundukkan kepalanya. Hatinya terasa sangat berat. Pikiran-pikiran kacau berputar di kepalanya. Untuk apa Ibu Hasanah mengambil uang tambahannya? Buat apa beliau butuh uang sebanyak itu? Kenapa harus disembunyikan dari keluarga? Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres tapi tak berani memastikan. Sejak hari itu, setelah pertengkaran di toko, Ibu Hasanah mulai menghindari Lestari. Setiap pagi, beliau tidak lagi datang menjaga toko. Makan malam di rumah juga menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi omelan sinis. Namun digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dan berat. Lestari merasa sangat tidak nyaman. Ia bukan tipe orang yang suka ribut, juga bukan tipe yang perhitungan uang receh dengan keluarga sendiri. Tapi kenyataan bahwa Ibu Hasanah mencuri uang adalah benar. Dan yang paling menyakitkan adalah sikap sang ibu mertua, bukan masalah nominal jutaan rupiahnya. Beberapa hari kemudian, Lestari duduk di toko, tangannya mengemas pesanan terakhir hari itu, tapi hatinya gelisah. Ia melihat kepekarangan kecil di depan pintu, cahaya sore keemasan memanjang, namun hatinya tetap terasa dingin. Berpikir panjang, ia menghela napas dan meyakinkan diri. Sudahlah, lebih baik aku yang mengalah. Bagaimanapun beliau ibu mertuaku. Tinggal serumah tapi tegang terus kan tidak ada yang senang. Berpikir demikian, Lestari berniat pergi ke pasar dan memasak makanan enak untuk dimakan bersama. Seluruh keluarga sekalian meminta maaf pada Ibu Hasanah. Keesokan paginya, Lestari menutup toko lebih awal dari biasanya. Ia membawa keranjang belanja ke pasar. Ia berniat membeli daging yang enak ditambah hidangan seafood kesukaan ibu mertuanya. Ia juga berencana mampir ke kios buah membeli kesemek renyah untuk ayah mertuanya. Lalu pulang lebih awal untuk memasak agar siang ini mereka sekeluarga bisa berkumpul bersama. Hari ini adalah hari Minggu, jadi Chandra juga pulang lebih cepat. Sesampainya di pasar ia mampir ke kios daging. Butini sang penjual daging melihatnya dan menyapa ramah. Loh, tidak jualan hari ini nak? Sudah lama tidak lihat kamu ke pasar. Beli iga sini, bantu lariskan dagangan ibu. Lestari tersenyum mengangguk. Iya bu, hari ini saya libur awal mau belanja masak. Tolong beri saya iga sapi 1 kilo ya bu. Butini mendengar Lestari membeli darinya dengan gesit memotong iga sambil mulutnya tak henti berbicara. Iga sapi ibu paling enak di pasar ini? Mata kamu jeli ya. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini ibu mertuamu sudah jarang terlihat di tempat Mbah Darmo ya? Lestari tersentak bertanya heran, ibu saya sering ke tempat Mbah Darmo buat apa bu? Butini membelalakan matanya, loh kamu tidak tahu? Ya ampun, ibu mertuamu itu kan tiap sore pasti ke sana, main kartu di sana. Kalau tidak ke sana mau kemana lagi? Mana ibu mertuamu belakangan ini bawa uang banyak banget. Dulu paling cuman seminggu 2-3 kali mampir, bulan ini tiap hari beliau nongkrong di sana. Dan bukan cuma main kartu, beliau juga pasang togel lumayan besar. Bulan lalu dengar-dengar beliau menang nomor apa gitu sampai mampir ke sini beli daging hes dalam 1 kilo loh. Lestari berdiri membeku, tangannya yang memegang keranjang sedikit bergetar, telinganya mendengung. Kata-kata Butini barusan seolah pecah berkeping-keping menusuk pikirannya secara kacau. Ia tidak ingat bagaimana ia berterima kasih pada Butini, tidak ingat bagaimana ia membayar sisa daging itu. Ia hanya sadar saat melangkah keluar dari pasar, panas matahari menyengat wajahnya, tapi ia masih merasa kedinginan. Ternyata semuanya karena togel, karena judi. Karena hal-hal itulah ibu mertuanya berbohong, menipu, dan bahkan mengambil uangnya. Semua kecurigaannya selama ini terjawab sudah. Lestari pulang ke rumah dengan pikiran sekusut benang. Ia meletakkan tas belanjaannya di dapur, berdiri terpaku cukup lama. Ia tidak tahu apakah harus menceritakan hal ini pada suaminya, juga tidak tahu harus memasang wajah seperti apa saat bertemu Ibu Hasanah nanti. Siang itu, setelah selesai memasak, Lestari duduk menunggu lama tapi tak melihat Ibu Hasanah turun ke dapur. Akhirnya ia memberanikan diri naik ke kamar ibunya. Pintu kamar tertutup separuh. Di dalam Ibu Hasanah sedang duduk berjongkok memijat kakinya. TV menyala tapi tak ada yang menonton. Lestari berdiri di depan pintu lalu bertanya pelan, Bu, boleh saya masuk? Saya ingin bicara sebentar. Ibu Hasanah agak terkejut, menoleh dan baru mau buka mulut saat Lestari sudah melangkah masuk. Ibu mertuanya itu meliriknya dengan nada ketus. Kamu datang mau tagih utang ya? Kan sudah saya bilang beberapa bulan lagi baru saya bayar. Lestari mengabaikan pertanyaan itu dan berkata cepat, Bu, saya tanya jujur, Ibu mengambil uang saya untuk main judi di tempat Mbah Darmo kan? Sama pasang, togel juga.
Ibu Hasanah terdiam kaku, tangannya yang sedang memijat kaki terhenti, matanya berkedip cepat melihat ke arah lain. Kamu bicara apa? Uangmu akan saya bayar lunas. Jangan mengarang cerita untuk menjelek-jelekkan saya. Lestari tak berkata apa-apa, hanya melangkah selangkah lebih dekat. Tadi pagi saya ke pasar, Butini penjual daging menceritakan semuanya, ibu tidak perlu menyembunyikannya lagi dari saya. Wajah Ibu Hasanah memucat, ia bergumam, perempuan mulut ember, siapa yang suruh dia cerita, besok lihat saja saya akan labrak dia habis-habisan. Melihat Lestari masih berdiri menatapnya lekat-lekat, Ibu Hasanah menundukkan kepalanya dalam-dalam, udara di kamar terasa pekat. Lama-kelamaan Ibu Hasanah akhirnya mengucapkan satu kalimat dengan suara lemah. Tolong! Tolong jangan bilang pada Bapak dan Chandra, Ibu mohon padamu. Kalau Bapakmu tahu, Ibu bisa mati. Suaranya tiba-tiba serak. Ia menunduk, tangannya menggenggam erat ujung bajunya, suaranya bergetar. Ibu tahu ibu salah, tapi ibu tidak bisa menahan diri. Awalnya cuma iseng main sedikit. Lama-lama kalau kalah, terus rasanya pengen mengembalikan modal. Beberapa hari itu kalah telak, ibu kesal mau balas dendam tapi tidak berani minta uang lagi. Jadi, makanya ibu ambil uangmu. Sampai di sana, Ibu Hasanah tiba-tiba menangis. Tangisannya tertahan, bukan lagi teriakan histeris seperti sebelum-sebelumnya, melainkan isakan perlahan yang berat. Lestari berdiri dia menatap ibu mertuanya, hatinya pun ikut teriris. Ia tidak tahu harus bilang apa, Bu. Lestari menghela napas lalu duduk di sampingnya dengan nada pelan berkata, saya tidak bermaksud menginterogasi ibu, tapi perbuatan ibu bukan cuma merugikan saya, tapi juga keluarga. Nanti orang-orang memandang keluarga kita bagaimana, Bu? Saya tidak perhitungan uang dengan ibu. Tapi ibu harus paham bagaimana judi bisa menghancurkan seseorang. Karena tidak punya uang buat judi, ibu sampai mencuri uang menantu sendiri. Kalau saya tidak punya uang, ibu mau mencuri uang siapa lagi? Ibu Hasanah menggunakan ujung bajunya untuk mengusap air mata, matanya merah dan suaranya bergetar. Ibu minta maaf, ibu janji akan berhenti sungguhan. Mulai sekarang ibu bersumpah tidak akan menyentuh kartu judi lagi. Ibu tidak akan minta uang, tidak akan mencuri uangmu lagi. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya nak. Lestari mengangguk menepuk pelan bahu ibu mertuanya. Saya tidak akan bilang siapa-siapa, tapi saya minta ibu pegang janji. Kalau ibu benar-benar mau berhenti, saya siap membantu ibu. Ibu Hasanah mendongak melihat Lestari, ia mengangguk pelan, bibirnya bergetar. Iya ibu mengerti. Sejak percakapan hari itu, suasana di rumah sedikit lebih tenang. Lestari tetap bersikap lembut dan sopan seperti biasa, namun Ibu Hasanah merasa ada yang salah. Walau menantunya tidak bicara kasar, tidak menunjukkan sikap memusuhi, tidak melapor pada suami dan anak laki-lakinya, tapi justru kebaikan yang berlebihan itu membuatnya merasa direndahkan. Ia bergumam dalam hati, syukurlah dia tidak bilang pada Chandra. Tapi gaya bicaranya itu bukannya malah menggurui saya. Saya ini ibu mertuanya, bukan anaknya. Berani-beraninya dia mendidik saya. Dia pikir dia itu malaikat penolong saya apa? Saya tidak butuh belas kasihannya. Semakin dipikir, Ibu Hasanah semakin kesal. Ia tidak bisa membiarkan menantunya meremehkannya. Ia memutuskan harus mencari uang. Ia harus melunasi semua uang yang ia ambil dari Lestari agar wanita itu tidak punya alasan lagi untuk memandangnya dengan tatapan merendahkan. Keesokan paginya, Ibu Hasanah berpakaian rapi dan membawa tas keluar rumah. Saat Lestari bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Ibu mau keluar sebentar, ada urusan." Sebenarnya ia pergi mencari kerja. Ia berniat melamar jadi tukang cuci piring di warung soto di ujung kampung. Kemarin saat lewat, ia melihat ada plang lowongan. Dulu dibayar berlipat pun ia tak sudi mengerjakan pekerjaan yang menurutnya kotor dan hina itu. Tapi sekarang ia rela melakukan apa saja asal ada uang untuk membayar menantunya. Belum sempat ia bertanya di warung itu, ia melihat sosok yang tak asing berjalan dari kejauhan. Posturnya gemuk, tangannya memakai gelang emas, bibirnya merah merona, sandalnya berbunyi klotak-klotak. Itu adalah Bu Ratna. Ratna gemuk. Bu Ratna adalah orang kaya terkenal di kampung. Rumahnya 2 lantai besar di tengah desa, dibangun beberapa tahun lalu. Orang-orang sering berbisik tak jelas dari mana kekayaannya berasal. Melihat Ibu Hasanah berdiri ragu di depan warung soto, Bu Ratna berkacak pinggang tertawa lebar lalu menghampiri. "Loh, Bu Hasanah kan mau kemana pagi-pagi begini?" Ibu Hasanah tersenyum canggung. Saya lagi mau tanya apa di sini masih butuh orang cuci piring." Bu Ratna membelalakan matanya. "Ya ampun, ibu harus cuci piring. Terus Chandra kemana? Katanya jualan menantumu laris manis. Masa membiarkan ibunya cuci piring begini?" Ibu Hasanah sedikit tersipu, melirik ke sekeliling lalu berbisik, "Ya mereka kan usaha sendiri. Saya mau cari uang saku sendiri. Malas minta-minta. Repot." Mendengar itu, mata Bu Ratna berbinar. Ia merangkul bahu Ibu Hasanah. Suaranya dikecilkan namun penuh keakraban. "Bu, buat apa susah-susah begitu? Saya lagi ada proyek investasi nih.
Hasilnya bisa jauh lebih besar dari gaji ibu cuci piring setahun penuh. Ibu mau ikut tidak? Kerja apa kok bisa dapat uang banyak? Properti tanah, Bu. Pernah dengar? Modal kecil tapi untungnya bisa lipat 3 lipat 4. Percaya deh sama saya. Banyak orang nasibnya berubah karena bisnis ini. Tidak usah jauh-jauh, lihat saja saya. Ibu Hasanah terpana mendengarnya. Kata-kata lipat 3 lipat 4 terasa seperti madu di telinganya. Ia mendengarkan dan semakin tertarik. Bu Ratna melukiskan skenario hanya dengan patungan beberapa puluh juta. Nama mereka akan dicantumkan di sebidang tanah di pinggiran kabupaten yang harganya sedang meroket. Beli sekarang, beberapa bulan kemudian dijual langsung untung. Dari modal puluhan juta jadi ratusan juta itu hal biasa. Seumur hidup cuci piring pun tak akan dapat sebanyak itu. Saya kasih tahu jujur ya Bu, tanah sekarang itu ibarat emas, orang-orang berlomba tanam modal. Kalau kita telat, hilang kesempatan. Saya ini sayang sama ibu dan kasihan melihat ibu susah, makanya saya ajak. Kalau buat saya sendiri, puluhan juta mah tidak ada artinya. Ibu Hasanah mendengarnya dengan hati berdebar. Perasaan dihargai orang lain dan diajak bisnis bersama membuatnya sangat antusias. Ia berpikir, kalau ia bisa dapat uang sendiri tanpa harus mengemis pada siapapun, ia bisa mengangkat wajah di rumah itu. Saat itu tiba, biar dilihat apa Lestari berani menceramahinya lagi. Tanpa pikir panjang, ia langsung berkata, beri saya waktu 2 hari, saya akan putar uang dan investasi sama ibu. Ibu tolong simpankan slotnya untuk saya ya. Bu Ratna menepuk pahanya dengan keras. Nah, orang bisnis itu harus pintar menangkap peluang begitu Bu. Tenang saja, saya simpankan 1 slot khusus buat ibu. Tapi harus cepat ya. Tanah bagus begini orang-orang rebutan tiap jam. Ibu Hasanah mengangguk antusias. Ia pulang dengan riang, hatinya penuh rasa percaya diri. Di kepalanya sekarang hanya ada pikiran bagaimana meminjam puluhan juta rupiah untuk investasi. Keesokan paginya baru selesai sikat gigi dan cuci muka, Ibu Hasanah mendapat telepon dari Bu Ratna. Nada dering berbunyi terus. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku bajunya sambil memencet tombol terima, ia memelankan suara karena refleks. Halo, iya Bu Ratna. Di seberang sana suara Bu Ratna mendesak. Bu Hasanah, slot investasi yang saya bilang kemarin, sekarang sisa 1 slot terakhir. Itu pun saya simpan khusus buat ibu. Tapi dari tadi ada orang lain telepon terus menanyakan. Ibu jadi mau investasi tidak biar saya bisa tolak orang itu? Iya jadi. Terus saya harus setor berapa Bu? Bu Ratna tak berbasa-basi. 100 juta. Hari ini bikin kontrak langsung turunkan uangnya. Ibu Hasanah langsung membeku mendengarnya. 100 juta, angka itu bagai petir di siang bolong. Ia tergagap. Loh kok banyak banget Bu? Bukannya kemarin ibu bilang cuma puluhan juta? Yang kemarin beda Bu. Tanah yang ini agak lebih mahal tapi ini tanah emas. Dijual bisa untung 10 kali lipat. Sekarang tanah di kabupaten pinggiran naik drastis. Siapa tahu ibu investasi sekarang. 3 bulan lagi untungnya bisa lebih dari 300 juta loh, jangan main-main. Ibu tidak lihat rumah tingkat 2 saya yang paling besar di kampung. Ibu Hasanah terdiam, hatinya hancur berantakan. Ia tak pernah memegang uang sebesar itu di tangannya seumur hidup. Tapi prospek keuntungan 3 kali lipat membuat jantungnya berdebar kencang. Ia sudah terlanjur melangkah masuk, kalau mundur sekarang rasanya seperti menampar wajahnya sendiri. Ia sedang memelihara mimpi untuk bisa berdiri tegak di depan menantunya. Kalau mundur entah kapan lagi ada kesempatan. Seolah membaca pikirannya, Bu Ratna berbisik, suaranya seperti bisikan di telinga. Kalau ibu kurang uang, gadaikan saja sertifikat tanah. Saya bilang jujur, namanya orang bisnis pasti ada pinjam-meminjamnya. Kita gadaikan beberapa bulan saja, pas tanahnya naik kita jual, lunasi utang dan bunga pun masih untung ratusan juta. Kalau sekarang tidak berani ambil risiko, kapan mau ubah nasib Bu? Ibu Hasanah gemetar menelan ludah, menggadaikan sertifikat tanah. Rumah ini adalah tempat tinggalnya lebih dari separuh hidupnya. Tempat ia dan suaminya berhemat mati-matian belasan tahun demi bisa membeli tanah lalu membangun rumah. Tapi kalau dalam beberapa bulan ia bisa dapat ratusan juta, kenapa tidak dicoba? Bu Ratna buktinya ada di depan mata, masa ia menipu? Berpikir demikian, ia langsung menjawab, baiklah. Ibu tunggu saya ya. Saya cari uangnya dulu. Ingat ya Bu, siang ini bawa ke saya. Kalau terlambat saya berikan ke orang lain, nanti jangan menyesal. Telepon ditutup, Ibu Hasanah duduk merosot di pinggir ranjang. Tangannya gemetar mengusap ujung baju. Ia duduk terpaku beberapa menit, lalu seakan terdorong sesuatu, ia bangkit berdiri dengan cepat. Ia diam-diam naik ke lantai atas, menoleh ke depan ke belakang, lalu berbelok ke kamar tidurnya dan suaminya. Pak Budi sudah pergi ke tambak memberi makan udang sejak pagi, Chandra juga sudah berangkat kerja. Lestari mungkin sudah pergi ke tokonya. Kunci lemari ia sembunyikan di lengan jaket lamanya. Ia mengeluarkannya dengan gemetar membuka lemari, sebuah buku sertifikat tanah berwarna hijau keemasan di Indonesia umumnya sampul hijau. Muncul.
Tangannya terhenti sedetik, lalu ia buru-buru memasukkannya ke saku, mengunci lemari seolah tak ada yang terjadi. Ia melangkah keluar rumah, kakinya bergerak cepat, matanya awas seperti maling yang takut ketahuan. Begitu sampai di halaman, sertifikat tanah tersimpan rapat di sakunya, jantungnya berdegup kencang seperti genderang di telinga. Namun belum sempat ia keluar pagar, ia melihat Lestari berjalan mendekat dari kejauhan. Lestari memakai topi lebar, tangannya membawa tas kain, langkahnya santai. Ia baru saja pulang dari toko berniat mengambil beberapa dokumen untuk periksa USG. Kandungannya sudah masuk bulan keempat, dokter menyuruhnya periksa rutin. Melihat ibu mertuanya berdiri di halaman, wajahnya pucat, kaki dan tangannya gugup, Lestari sedikit heran. Ia tersenyum menyapa, "Ibu, mau kemana, Bu?" Ibu Hasanah tersentak, wajahnya langsung berubah warna, dahinya dipenuhi keringat padahal matahari belum terlalu panas. Ia terbata-bata, ibu mau keluar sebentar." Lestari mengernyitkan alis, memperlambat langkahnya, matanya menyelidik. "Ibu kenapa?" Wajah ibu pucat sekali, "Apa ibu sakit?" Ia melangkah mendekat, berniat mengangkat tangan menyentuh dahi ibunya untuk mengecek, tapi tiba-tiba Ibu Hasanah terkejut dan mundur selangkah dengan kuat. Gerakan mundur yang tergesa-gesa itu membuat sertifikat tanah di sakunya jatuh terpelanting ke tanah. Lestari terdiam kaku, matanya menatap lekat sertifikat tanah yang tergeletak di atas lantai semen. Matanya berkedip cepat lalu berhenti di tangan ibu mertuanya yang gemetar sedang buru-buru membungkuk untuk mengambilnya. "Bu, ibu mau bawa sertifikat tanah itu kemana?" Ibu Hasanah menunduk, suaranya tertahan, ini urusanku. Siapa yang suruh kamu ikut campur?" Ucapan tergagap dan tatapan yang menghindari kontak mata itu membuat Lestari semakin curiga. Dalam kepalanya tiba-tiba muncul berbagai kemungkinan. Ia membentak, "Jangan bilang kalau ibu mau bawa sertifikat tanah ini untuk digadaikan buat main judi." Lestari melangkah maju, tangannya merebut sertifikat tanah yang sedang dipegang Ibu Hasanah. "Sini Bu, saya lihat. Apa yang mau ibu lakukan dengan ini?" "Tidak." Ibu Hasanah panik, buru-buru menariknya kembali. "Siapa yang memberimu hak untuk menginterogasiku? Sini, berikan padaku." Kedua ibu dan anak mertua itu mulai tarik-menarik di tengah halaman. "Ibu, berikan pada saya. Ini harta keluarga, bukan milik ibu sendiri. Kalau ibu mau menggadaikannya, saya tidak akan tinggal diam. Sudah saya bilang jangan ikut campur, berikan padaku. Apa yang saya lakukan itu hak saya." Ibu Hasanah menarik dengan kuat ke arahnya. Lestari berusaha menahan sambil berteriak keras. "Ibu tolong pikirkan lagi, ibu tidak boleh berbuat salah lagi. Ibu sudah berjanji pada saya tidak akan biarkan ibu bawa sertifikat tanah ini buat judi." Belum selesai Lestari bicara, Ibu Hasanah mengayunkan tangannya terlalu keras sehingga tubuh Lestari terlempar ke belakang. Ia kehilangan keseimbangan, kakinya tersandung tepi lantai yang licin, lalu jatuh telentang ke tanah. Lestari tergeletak tak bergerak selama sedetik. Lalu tiba-tiba memegangi perutnya, wajahnya memucat, mulutnya menjerit kesakitan. "Arge, sakit, anakku. Ibu tolong aku." Ibu Hasanah membeku. Pada detik itu seluruh ruang terasa membeku. Ia melihat menantunya terbaring memegangi perut bergulingan di tanah, wajahnya meringis kesakitan, kedua tangannya mencengkeram erat satu sama lain, darah mulai merembes dari balik celananya. "Ya Tuhan, ada apa ini? Lestari! Lestari!" Ibu Hasanah panik setengah mati, menerjang maju. Tangannya gemetar menopang tubuh Lestari. Tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Mulutnya berteriak, "Tolong, ada orang, tolong, panggil ambulans. Panggil ambulans, tolong anakku, tolong cucuku." Teriakan histeris Ibu Hasanah bergema ke seluruh penjuru kampung. Beberapa tetangga berlarian datang, seorang pemuda segera mengeluarkan ponsel memanggil ambulans atau mobil puskesmas, rumah sakit terdekat. Ibu Hasanah duduk di tengah halaman, wajahnya pucat pasi, tangannya masih memegang erat tangan menantunya. Saat ini ia hanya bisa berdoa memohon pada langit dan bumi, memohon keselamatan bayi dalam kandungan Lestari. Sirine ambulans berbunyi nyaring menembus teriknya siang. Di dalam mobil, Lestari terbaring meringis, tangannya masih memegang erat perutnya. Di sampingnya, Ibu Hasanah tak henti-hentinya gemetar, bibirnya komat-kamit mengucapkan kata-kata yang tak bermakna. Ia tak tahu sudah berapa kali mengucapkan kata maaf, tak tahu sudah seberapa banyak air matanya mengalir. Ia hanya tahu bahwa ketakutan di hatinya saat ini begitu besar hingga membuatnya tak bisa bernapas. Jika cucunya kenapa-napa, ia lebih baik mati. Lebih dari 10 menit kemudian, ambulans tiba di RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Lestari langsung didorong ke ruang gawat darurat IGD. Ibu Hasanah berdiri mematung di depan pintu, matanya menatap tajam ke dalam.
Tak lama kemudian, Chandra dan Pak Budi juga berlari datang dengan terengah-engah. Chandra bertanya dengan napas tersengal, "Bu, ada apa? Lestari kenapa?" Pak Budi dengan cemas memegang bahu istrinya. "Ibu bicara dong, tiba-tiba kok dia bisa masuk rumah sakit begini?" Tapi Bu Hasanah hanya duduk merosot di kursi panjang. Wajahnya pucat pasi, air matanya berderai. Setiap kali membuka mulut, tenggorokannya terasa tercekat. Ia hanya menggelengkan kepala, bibirnya komat kamit, "Ibu, ibu tidak sengaja. Ini salah ibu." Chandra menatap ibunya lalu menatap pintu ruang IGD yang tertutup rapat, hatinya terasa seperti terbakar. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, pintu terbuka. Dokter keluar, suaranya lantang, "Keluarga pasien Ibu Lestari ada di sini?" Ketiganya menjawab serempak, "Ya, ada apa dok?" Dokter muda itu mengangguk pelan memberikan senyuman melegakan. Keluarga harap tenang. Ibu dan janinnya aman. Hanya karena ada benturan ringan di perut, jadi butuh istirahat total selama beberapa minggu ke depan. Sekarang pasien sudah sadar tapi harus membatasi gerakan. Kami akan memantau ketat, keluarga tidak usah khawatir. Ibu Hasanah nyaris ambruk berlutut. Ia mengatupkan kedua tangannya, menengadah ke langit-langit rumah sakit. "Ya Tuhan, aku bersyukur, terima kasih pada leluhur yang sudah melindungi menantu dan cucuku." Chandra dan Pak Budi saling berpandangan dengan penuh tanya. Mereka belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi melihat Ibu Hasanah begitu emosional, mereka tak tega bertanya lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, dokter mengizinkan keluarga masuk. Ibu Hasanah seketika mematung, kelegaan yang baru saja muncul di hatinya langsung tercekik oleh ketakutan baru. Ia takut Lestari akan membeberkan kebenarannya. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Jika Lestari menceritakan semuanya bahwa ibu mertuanya lah yang mendorongnya jatuh saat hamil, masih punya muka apa ia untuk tinggal di rumah itu? Chandra baru mau melangkah masuk, tiba-tiba Ibu Hasanah menyela. "Biar ibu yang masuk duluan. Ibu masuk nemenin dia baru sadar jangan masuk ramai-ramai." Chandra dan Pak Budi saling pandang heran, namun mereka mengangguk mengizinkan ibunya masuk lebih dulu. Ibu Hasanah dengan gemetar membuka pintu kamar. Lestari sedang berbaring miring, tangannya memegang perut, wajahnya masih pucat. Melihat Ibu Hasanah masuk, Lestari tersenyum lemah. Ibu Hasanah berdiri terpaku sejenak, tak berani melangkah lebih dekat. Ia tak tahu bagaimana harus membuka mulut, kepalanya berdengung, ia sudah siap menerima tatapan penuh amarah dan caci maki dari menantunya. Namun tidak. Lestari perlahan menoleh padanya, suaranya pelan dan lembut, Aku kurang hati-hati jadi terpeleset. Syukurlah ada ibu yang membawaku ke rumah sakit tepat waktu. Terima kasih, Bu." Ibu Hasanah membelalakan matanya, seluruh tubuhnya terasa lumpuh. "Apa? Kamu bilang apa?" Lestari mengangguk pelan, suaranya tetap tenang. "Kalau tidak ada ibu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Untung bayinya tidak apa-apa." Ibu Hasanah membatu, tenggorokannya tercekat tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang sudah bengkak kini kembali berkaca-kaca. Ia melangkah maju dengan gemetar menggenggam tangan menantunya. Ibu minta maaf, Ibu." Namun sebelum sempat mengatakan apa-apa lagi, ia sudah menangis terseduh-seduh. Sesaat kemudian, saat Chandra dan Pak Budi ikut masuk, mereka mendapati pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Ibu Hasanah sedang mengelap tangan Lestari dengan lap basah penuh kelembutan seperti ibu kandung sendiri. Chandra terkejut. Ibu Hasanah mendongak, suaranya bergetar. "Dokter bilang dia harus dirawat beberapa minggu untuk diobservasi. Kamu dan Bapak pulang saja kerja biar ibu yang rawat Lestari. Sama-sama perempuan lebih gampang." Pak Budi membelalakkan matanya, sedangkan Chandra hanya bisa mengangguk menatap istrinya dan ibunya dengan haru. Keesokan paginya, Ibu Hasanah duduk di samping ranjang Lestari. Tangannya dengan tekun mengupas buah, ekspresi wajahnya sangat kalem, berbeda jauh dari biasanya. Suasana di kamar sepi, Lestari menopang bantal lalu duduk, tangannya mengelus selimut tipis lalu tiba-tiba bertanya, "Bu, sertifikat tanah yang Ibu pegang kemarin, Ibu mau buat apa?" Gerakan tangan Ibu Hasanah terhenti, pisau kupas meleset dari kulit apel hampir menggores pelan jarinya, ia meringis pelan lalu meletakkan pisau di piring. Ia terbata-bata. "Ibu," ia ragu sejenak lalu perlahan bercerita. "Ibu tadinya mau bawa untuk digadaikan ke bank. Bu Ratna bilang ada tempat investasi tanah yang untungnya bisa berlipat-lipat. Ibu pikir itu peluang. Ibu mau mencari uang supaya tidak dicap numpang hidup dan tidak diremehkan lagi. Ibu mau cari uang buat bayar utang ibu ke kamu. Ibu pikir cuma butuh beberapa bulan saja, nanti modal dan untungnya bisa kembali. Nanti ibu akan nebus sertifikat itu lagi, makanya ibu tidak bilang siapa-siapa. Ibu takut bapakmu tidak mengizinkan." Lestari diam mendengarkan semuanya, tatapannya melembut. Sesaat kemudian ia berkata lembut, "Bu, kalau ibu memang mau investasi, ibu harus bilang sama saya, nanti saya pinjami uangnya. Sertifikat itu kan harta keluarga. Kalau ibu gadaikan terus terjadi apa-apa, bagaimana mendengar hal itu?"
Ibu Hasanah mendongak kaget balik bertanya, "Kamu sungguh-sungguh? Kamu mau pinjamkan uang buat ibu?" Lestari mengangguk sambil tersenyum, "Iya, tapi lain kali ada apa-apa ibu harus bicarakan dulu dengan kami." Ibu Hasanah sangat terharu, nyaris saja ia menangis lagi. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dengan gembira menekan nomor Bu Ratna. Tapi di seberang sana hanya terdengar suara operator. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Ibu Hasanah mengerutkan kening, mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetap sama. "Loh, aneh ya, baru kemarin masih nelpon ibu pakai nomor ini." Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Chandra masuk membawa kantong berisi bubur ayam dan sekotak susu untuk istrinya. Melihat ibunya memegang ponsel memencet tombol terus-menerus dengan wajah tegang, ia bertanya heran, "Ibu telepon siapa?" Ibu Hasanah meringis menjawab, "Ibu lagi hubungi Bu Ratna. Ada urusan sedikit." Mendengar itu, Chandra menjawab kaget, "Loh, ibu temenan sama Bu Ratna gemuk sekarang?" "Ya, cuma tetangga biasa saja, tapi kok sekarang ditelepon tidak bisa ya?" Chandra menarik napas dalam, meletakkan kantong makanan di meja lalu berkata, "Wajar saja kalau tidak bisa dihubungi. Mungkin ibu dari kemarin di rumah sakit nemani istriku jadi belum dengar beritanya. Bu Ratna itu sudah kabur sejak kemarin. Kabarnya dia menipu sampai puluhan miliar. Korbannya warga kampung semua, sekarang orangnya raib. Sekampung geger dari kemarin sore." Ibu Hasanah langsung lemas. Apa? Kabur?" "Iya Bu, katanya orang-orang ngamuk hancurin rumahnya dari kemarin. Dengar-dengar mereka tertipu investasi tanah, ada yang sampai gadaikan rumah tapi sekarang hilang semua, tidak tahu mau lapor kemana." Mendengar sampai di situ, seluruh tubuh Ibu Hasanah lemas tak bertenaga. Ia tak lagi mendengar suara Chandra, di kepalanya hanya tertinggal dengungan dan bayangan sertifikat tanah yang nyaris saja jatuh ke tangan penipu. Tanpa ragu, Ibu Hasanah langsung melompat berdiri. "Chandra, kamu jaga Lestari. Ibu mau pulang sebentar, ada urusan." Tanpa menunggu reaksi siapapun, ia berlari keluar kamar, menyusuri lorong rumah sakit seperti orang linglung. Sekitar 20 menit kemudian, ia sudah berdiri di depan gerbang rumah Bu Ratna. Pemandangan di depannya sangat kacau. Orang-orang berteriak, menggedor pintu, ada yang menangis histeris, terdengar suara pecahan ubin dan suara benda dipukulkan ke pagar besi. Seorang pria tua menangis terseduh-seduh sambil berteriak marah. "Saya gadaikan tanah warisan leluhur buat ngasih uang ke kamu. Sekarang habis semua, saya harus bagaimana ini Tuhan?" Seorang ibu parubaya duduk di trotoar, matanya merah. "Anakku mau masuk kuliah, saya kumpulkan semua uang tabungan buat bayar uang pangkal lalu kasih ke kamu. Saya pikir bisa tambah sedikit biar anak saya tidak kesusahan kuliahnya." "Ya Tuhan, kenapa saya bodoh sekali?" Bu Hasanah terpaku. Ia berdiri membatu di tengah kerumunan orang-orang yang marah dan putus asa. Jantungnya serasa diremas perlahan. Ia membayangkan dirinya sendiri. Seandainya kemarin Lestari tidak mencegahnya, seandainya Lestari tidak menanyakan sertifikat tanah itu, maka orang yang berdiri menangis histeris di kerumunan ini adalah dirinya sendiri. Sore itu juga Ibu Hasanah kembali ke rumah sakit, mengetuk pintu pelan lalu masuk. Lestari sedang berbaring istirahat, Chandra sedang membaca buku di samping ranjang. Melihat ibunya, keduanya mendongak. Ibu Hasanah mendekat, matanya merah, suaranya serak. "Lestari, terima kasih ya nak." Lestari tersenyum simpul, tangannya membelai perutnya dengan lembut menjawab, "Ibu jangan bilang begitu, keluarga kita aman-aman saja sudah bagus." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ibu Hasanah sadar dan mengakui kesalahannya. Ia tak lagi menjadi ibu mertua yang galak dan suka mencari kesalahan. Setelah nyaris kehilangan cucu dan nyaris kehilangan rumah karena keserakahan dan gengsi, Ibu Hasanah berubah total. Dari orang yang suka teriak-teriak dan perhitungan ucapan, ia menjadi lebih diam, lebih perhatian dan mau mendengarkan. Ia tak lagi nongkrong di depan gang buat bergosip, tak lagi memarahi menantunya. Sebagai gantinya, ia bangun pagi, menyapu halaman dan memasak bubur ayam untuk Lestari agar cepat pulih. Lestari yang terbiasa bersabar, kini terkejut melihat ibu mertuanya dengan lembut merawatnya sedikit demi sedikit, membuatnya sangat terharu. Setiap hari setelah selesai masak sarapan, Ibu Hasanah pergi ke toko membantu menantunya berjaga sambil mengemas paket. Mertua dan menantu itu bekerja bersama. Kadang sambil mengemas mereka tertawa cekikikan menceritakan kabar tetangga. Tidak ada lagi jarak, yang ada hanya ketulusan. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah Ibu Hasanah bayangkan akan ia dapatkan dari menantu yang dulu dianggap sebagai duri di mata. Sore hari ketika ada pelanggan eceran mampir, Ibu Hasanah dengan ramah menawarkan barang. "Mbak, ambil model ini saja. Lestari ambil barang bagus-bagus loh. Kualitas impor semua.
Lestari yang berdiri di dalam melihat ibu mertuanya begitu ceria dan aktif ikut merasa senang. Pada suatu sore di musim kemarau, saat kehamilan Lestari masuk bulan ke-7, perutnya sudah membesar. Ibu Hasanah mengeluarkan sepeda ontelnya ke gerbang. Lestari melihatnya dan bertanya, "Ibu mau kemana, Bu?" Ibu Hasanah tersenyum hangat. "Ibu mau ke pasar beli iga. Sore ini ibu mau masak sayur talas iga sapi untukmu, bergizi sekali." Lestari tertawa dan mengangguk. "Iya, Bu, hati-hati di jalan ya." Di luar halaman cahaya matahari menimpa daun pisang. Aroma nasi sore tercium samar dari dapur belakang. Di rumah kecil itu, ada seorang ibu mertua yang belajar cara mencintai dari awal, dan seorang menantu yang memilih untuk memaafkan daripada menyimpan dendam. Di sudut kehidupan yang sederhana, orang tak butuh keajaiban besar untuk menyebutnya bahagia. Hanya butuh orang yang pernah saling menyakiti, mau berbalik dan saling menggenggam tangan sekali lagi. Jika Anda menyukai cerita ini, dukunglah kanal kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermakna selanjutnya. Setiap follower, setiap komentar Anda adalah dorongan besar bagi kami untuk terus membawa lebih banyak cerita bagus dan dekat dengan keseharian. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tepat pukul 10.00 pagi, suara alarm di ponsel Laras berbunyi nyaring. Ibu Fitri yang berdiri di sebelahnya tampak cukup terkejut. Ia memarahi Laras, "Bisa tidak kamu matikan alarm itu sekarang juga?" "Iya, Bu, saya minta maaf." "Sekarang sudah jam 10 lebih, buat apa kamu pasang alarm lagi?" "Hari ini saya mau pergi ke pernikahan teman, saya takut asyik ngerjain kerjaan rumah, nanti malah lupa dan telat, makanya saya pasang alarm, Bu." "Kamu baru mau umur 30 tahun sudah pelupa begitu ya? Kalau mau kondangan, tahu dirilah pulang lebih awal sedikit. Jangan manfaatkan alasan pergi kondangan lalu baru pulang sore." "Iya, Bu, saya mengerti. Saya permisi, Bu, saya mau ganti baju lalu langsung pergi." Dari dapur, Laras berjalan malu-malu menuju kamarnya. Sebenarnya pergi ke pernikahan teman bukanlah hal yang terlalu besar. Namun entah mengapa Laras merasa begitu tertekan saat meminta izin pada Ibu Fitri. Laras berdiri termenung sejenak sebelum berganti pakaian. Saat sampai di tempat acara, teman-teman Laras sudah berkumpul lengkap. Hanya saja berbeda dengan Laras, mereka juga membawa suami dan anak-anaknya. Seorang teman di antara mereka bertanya pada Laras, "Loh, Laras, kenapa tidak ajak Mas Dimas ikut sama kamu?" "Ah, kerjaan Mas Dimas lagi banyak banget sekarang, jadi dia tidak bisa ambil cuti." "Sayang sekali ya, padahal ini momen langka buat kita saling mengenalkan suami." "Kapan-kapan ya, lain kali aku pasti datang sama suamiku." "Oke deh." Laras tersenyum canggung menatap teman-temannya. Mereka sedang mengobrol gembira dengan pasangan hidup mereka dan membawa serta anak-anak yang lucu. Perasaan kagum bercampur iri adalah hal yang Laras rasakan saat itu juga. Saat duduk di meja makan, semua orang sibuk membicarakan tentang bagaimana mendidik anak akhir-akhir ini, kemana sebaiknya mendaftarkan anak les tambahan. Hal-hal seperti itu, Laras tak bisa ikut bicarakan, karena ia belum merasakan anugerah menjadi seorang ibu. Saat Laras sedang melamun, seorang teman lain bertanya padanya, "Laras, ngomong-ngomong kamu sama suami rencana mau punya anak kapan?" Aku lagi berusaha buat hamil." "Oh, jadi kamu belum bisa punya anak ya? Bukannya kalian yang lagi menunda KB?" "Oh ya." Melihat Laras salah tingkah, seorang teman lain langsung menimpali, "Kamu mulutnya lancang banget sih. Omonganmu bisa bikin Laras sedih tahu." "Duh, maaf ya, aku benar-benar tidak sengaja. Kamu jangan salah paham ya, Ras." "Ah, tidak apa-apa." Laras berusaha tampak tenang agar teman-temannya tidak merasa bersalah, tapi sebenarnya di dalam hatinya ia sangat sedih dan merasa malu. Mengapa kehamilan bagi orang lain terasa begitu mudah, tapi baginya sangat sulit? Apakah ia tidak pantas atau tidak punya hak untuk menjadi ibu? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala Laras semakin membuatnya menderita. Ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Selesai acara, Laras buru-buru mengambil motor dan pulang. Ia tak ingin merusak suasana hati orang lain. 3 tahun sudah berlalu, tak sehari pun Laras merasa benar-benar tenang. Semua karena urusan memiliki keturunan. Setibanya di rumah, Laras langsung mencari Ibu Fitri. Sorot mata Laras sangat penuh tekad. Ibu Fitri sepertinya tidak senang. "Ada apa ini?" "Bu, tolong izinkan saya dan Mas Dimas ikut program bayi tabung. IVF ya, Bu." "Kamu gila ya? Perkara ini bukannya saya belum pernah bilang padamu. Anak itu rezeki titipan Tuhan. Harus datang ke keluarga secara alami baru bisa disebut rezeki. Kalau kamu mau pergi ke rumah sakit mencari anak buatan, itu masalah serius. Itu melawan kodrat alam. Saya tidak setuju." "Bu, Ibu salah paham. Sebenarnya ilmu kedokteran berkembang justru untuk membantu pasangan suami istri yang tidak bisa punya anak secara alami seperti kami." "Ilmu apaan?
Kamu mosok lebih pintar dari alam. Kamu tuh jalani hidup yang benar, perbanyak amal ibadah, dan minum vitamin yang saya belikan tiap hari itu. Dengan begitu baru, kamu bisa hamil. Jangan pernah berani buka mulut membahas hal tidak bermoral itu sekali lagi di depan saya. Kalau tidak, urusanmu panjang sama saya. Perempuan mandul tidak bisa punya anak sepertimu, seharusnya tahu diri, tahu di mana posisimu. Berani-beraninya membantah kata-kataku. Ibu Fitri melontarkan kata-kata menyakitkan pada Laras. Mungkin bagi beliau tidak peduli apakah Laras akan terluka dengan kata-kata itu atau tidak. Masalah Laras dan Dimas yang belum punya anak bukan hanya karena mereka tidak berusaha, tapi sebagian besar karena Ibu Fitri tidak mengizinkan mereka pergi periksa ke dokter secara menyeluruh atau ikut program bayi tabung. Beliau selalu bilang itu kesalahan Laras. Kalaupun benar itu kesalahan Laras, Laras ingin diperiksa agar bisa disembuhkan. Tapi Laras tidak punya uang. Tabungan yang ia kumpulkan sebelum menikah sudah diserahkan semua ke Dimas untuk disimpan. Dan Dimas tidak mau membantah ibunya. Jadi Laras berada di posisi maju, kena mundur, kena... Sekarang, bahkan untuk belanja ke pasar beli lauk sehari-hari pun, Laras harus menadahkan tangan minta uang ke Ibu Fitri. Sore ini Dimas menelepon Ibu Fitri mengabarkan ia akan pulang. Jadi Ibu Fitri memberi Laras uang 100.000 rupiah. Beliau berkata, kamu pegang uang ini, pergi ke pasar beli daging sedikit. Beli 3 atau 4 ons saja, di rumah masih banyak lauk lain. Iya Bu, Laras mengambil uangnya dan langsung pergi. Baru saja sampai di depan gang, ia berpapasan dengan ayah mertuanya, Pak Kusno, yang baru kembali dari suatu tempat. Pak Kusno bertanya, mau kemana Ras? Ibu nyuruh saya ke pasar beli daging Pak. Daging lagi? Pak Kusno menghela napas kecewa. Laras pun bertanya, kenapa Pak? Tiap hari kalau tidak daging semur ya daging rebus, Bapak sudah muak. Coba ganti menu lain. Tadi Bapak lewat depan rumah Pak Jaja. Dia bawa sember ikan mau dijual di pasar. Kamu mampir beli ikan satu yang besar lalu masak ikan bumbu balado ya? Iya Pak. Kalau begitu saya pergi beli sekarang. Laras merasa kata-kata Pak Kusno ada benarnya. Tiap hari makan daging sapi atau kambing pasti beliau bosan. Hari ini kebetulan Dimas pulang. Ganti menu sedikit tidak ada salahnya. Karena sesama tetangga Pak Jaja menjual ikan besar seberat hampir 2 kilo pada Laras seharga 70.000. Laras membeli tambahan tomat, sayur dan bumbu dapur hingga habis hampir 100.000. Laras pulang dengan gembira. Melihat ikan yang dipegang Laras, Pak Kusno tampak sangat senang, tapi Ibu Fitri justru sebaliknya. Ia membelalakan matanya pada Laras. Kamu beli apa ini? Iya Bu, tadi pas mau keluar gang saya ketemu Bapak. Bapak bilang bosan makan daging, jadi hari ini mau makan ikan Bu. Jadi kamu nurut apa kata dia dan beli ikan? Oh iya, saya tanya, kamu belanja pakai uang siapa? Kalau saya bilang begini, kamu kerjakan begitu. Siapa yang beri kamu hak untuk memutuskan sendiri? Laras tak menyangka hal sepele ini bisa membuat Ibu Fitri sangat marah. Laras merasa sangat kebingungan. Untuk hal ini ia bahkan tak tahu harus beralasan atau menjelaskan bagaimana. Ibu Fitri kembali memberondongnya dengan pertanyaan, berapa kamu beli semuanya? Habis 95.000 ya Bu. Ya ampun, orang di rumah cuma 4, sekali makan habis hampir 100.000. Kalau kamu dilepas belanja semaumu, sebulan habis berapa banyak? Tapi ya wajar saja, kamu kan tidak kerja cari uang, jadi mana tahu nilai uang. Orang tuamu mungkin juga tidak becus mendidik anak. Apa mereka tidak mengajarimu untuk berhemat? Atau orang tuamu juga sama sepertimu? Bu, saya akui hari ini saya belanja agak kebablasan, tapi tidak setiap hari saya belanja seperti ini, cuma hari ini saja. Hari-hari biasa Ibu kasih saya uang ke pasar, Ibu suruh beli apa ya saya beli itu. Jangan hanya karena masalah ini Ibu bawa-bawa orang tua saya. Saya merasa perlakuan Ibu ini sudah keterlaluan. Emangnya kalau saya bilang begitu kenapa? Kamu bisa apa? Keluargamu itu berutang pada keluargaku. Maksud Ibu apa? Saya tidak mengerti. Mereka menikahkan anak perempuan yang tidak bisa hamil ke rumah ini. Kalau mereka orang yang punya otak, punya pikiran, pasti mereka akan merasa bersalah. Tapi melihat kelakuanmu yang begini, saya jadi tidak yakin. Tidak bisa punya anak itu dosa, tidak bisa punya anak itu durhaka. Kalimat ini sudah sering Ibu ulang-ulang. Saya juga menerimanya. Tapi saya mohon jangan bawa-bawa orang tua saya lagi. Mereka tak pantas dihina Ibu seperti itu. Wah, kamu berbakti sekali ya kalau begitu pulang saja dan berbakti pada orang tuamu. Buat apa kamu tinggal di rumah ini? Baru saja Ibu Fitri selesai bicara, Dimas pulang. Ibu Fitri langsung mengadu pada putra kesayangannya itu. Nah, kamu pulang di saat yang tepat. Lihat nih, istrimu berani kurang ajar membalas omongan ibumu. Ibu Fitri menambahkan bumbu cerita agar Dimas sepenuhnya membela dirinya. Mendengar itu, Dimas tidak mengatakan apa-apa pada saat itu juga. Tapi, setelah selesai makan malam dan keduanya masuk kamar, Dimas baru menyalahkan Laras.
Kamu di rumah kerjaannya cuma belanja ke pasar dan masak. Kenapa kamu biarkan ibu kecewa begitu sih? Aku selalu berusaha menuruti kata-kata ibu. Tapi ibu bawa-bawa orang tuaku, menghina mereka. Aku tidak bisa diam saja. Kalau kamu tidak diam, terus apa? Kamu bisa berbuat apa yang hebat? Maksudmu? Kamu setuju dengan ibu? Sudahlah, aku tidak mau berdebat denganmu. Di luar sana kerjaanku sudah banyak. Jangan biarkan aku pulang ke rumah masih harus pusing urusan mertua dan menantu. Dimas hanya mengeluarkan apa yang ingin ia sampaikan lalu membaringkan badan dan tidur. Sementara keluh kesah Laras, perasaan Laras seperti apa sama sekali tak ingin ia dengar. Suara dengkuran Dimas yang terdengar tak lama kemudian membuat hati Laras semakin pedih. Apakah suaminya sudah tidak mencintainya lagi? Sebenarnya pertanyaan itu Laras punya jawabannya, namun ia menolak untuk menerimanya. 3 tahun lalu, saat Laras dan Dimas masih berpacaran dan belum menikah, harus diakui Dimas adalah sosok pacar yang sempurna tanpa celah. Laras sendiri pernah bertanya-tanya bagaimana ia bisa seberuntung itu mendapatkan pacar seperti Dimas. Dan karena rasa cintanya yang begitu besar pada waktu itu, baru pacaran 6 bulan ia langsung menerima lamaran Dimas. Dulu Laras tidak percaya ungkapan bahwa cinta dan pernikahan adalah 2 hal yang berbeda, atau setelah menikah cinta akan memudar. Namun ternyata itu bukan sekadar bualan orang-orang tua, melainkan kenyataan. Laras sering berpikir kalau saja mereka punya anak pasti semuanya akan berbeda. Anak akan menjadi pengikat yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Laras setiap hari meminum suplemen yang dibelikan Ibu Fitri untuknya. Namun Dimas bekerja di luar kota, seminggu sekali baru pulang, dan saat pulang ia langsung tidur. Harapan Laras untuk punya anak semakin tipis. Mungkin juga karena bertahun-tahun pantang menjaga kesehatan agar bisa punya anak tapi belum berhasil, sekarang Dimas sudah putus asa dan enggan berusaha lagi. Setelah makan malam, Dimas tidur lelap dan besok paginya ia bangun pagi-pagi menyiapkan barang-barang. Dimas melirik Laras dan berkata, "Kamu tidur saja, tidak usah bangun untuk mengantarku ke depan." "Kapan kamu pulang lagi, Mas?" "Mungkin sekitar seminggu atau paling lama 10 hari lagi." "Kenapa?" "Aku jujur saja masih ingin kita berusaha supaya bisa punya anak. Aku mohon jangan menyerah. Kalau bisa tolong bujuk ibu supaya kita boleh ke dokter ikut program bayi tabung. Ya? Kamu masih belum menyerah juga?" Aku tidak mau menyerah meski harapannya sangat kecil." "Ya sudahlah, nanti aku akan cari waktu yang pas buat ngomong sama ibu." Mendengar janji Dimas, Laras tak bisa menebak apakah suaminya serius atau hanya memberinya harapan kosong. Walau begitu, ia berharap Dimas tidak melupakan kata-katanya. Laras berusaha menghindari pertengkaran dengan Ibu Fitri seperti kejadian kemarin. Karena kalau Ibu Fitri terlalu membencinya, tidak akan mungkin beliau mau mengizinkan mereka ikut bayi tabung. Namun, hidup selalu punya kejutan yang tak terduga oleh siapapun. Kejutan pertama adalah kepulangan Dimas yang lebih cepat, dan kejutan kedua adalah kehadiran seorang bayi di rumah mereka. Malam harinya, Laras merasa agak tidak enak badan. Akibatnya, meski alarm sudah berbunyi berkali-kali keesokan paginya, Laras tetap tak bisa bangun tepat waktu. Setelah alarm kelima, Laras baru tersentak bangun. Melihat jam dinding, Laras bergumam, "Gawat." Mengikat asal rambut panjangnya, Laras bergegas lari ke dapur. Terdengar suara tawa Ibu Fitri di luar gerbang. Laras mengintip dan melihat ibu mertuanya sedang menggendong seorang bayi. Ibu Fitri sangat menyayangi bayi itu, tampak begitu memanjakannya. Ini adalah kali pertama Laras melihat ibu mertuanya tersenyum begitu lebar. Laras pun keluar dan bertanya, "Bu, ini anak siapa?" "Mungkin Tuhan kasihan pada keluarga kita yang terancam tidak punya penerus, makanya dia mengirimkan bayi ini ke sini." "Maksud ibu apa?" "Tadi pagi waktu ibu jalan pagi, ibu dengar anjing mengonggong keras sekali. Ibu celingak-celinguk melihat sekeliling, ada bayi ini ditinggalkan di belakang tempat sampah." "Maksud ibu ada orang yang sengaja membuang anak ini di sini. Kalau begitu kita harus lapor ke kelurahan atau polisi supaya dicari orang tua kandungnya." "Kamu gila ya? Orang sudah membuang bayinya berarti mereka tidak mampu mengurusnya. Dicari juga percuma. Saya sudah pikir baik-baik, jadikan saja anak ini anak cucu keluarga kita, ini keputusan paling masuk akal. Mulai sekarang kamu akan jadi ibunya dan Dimas jadi bapaknya." "Apa? Kamu kurang jelas dengarnya? Atau kamu tidak mau mengurusnya?" "Bukan tidak mau, Bu, tapi ini mendadak sekali." "Terus kenapa? Kamu setuju atau tidak?" Laras menatap bayi yang digendong Ibu Fitri. Mata bulatnya berbinar-binar. Laras bisa merasakan kehangatannya. Laras pernah membaca artikel di sebuah blog. Beberapa pasangan yang bertahun-tahun tidak bisa punya anak ketika mereka akhirnya menyerah dan mengadopsi anak, tepat setelah itu mereka tiba-tiba bisa hamil secara alami. Hal seperti ini terjadi bukan hanya sekali 2 kali, tapi sering. Mengingat artikel-artikel itu membuat Laras menghubungkannya dengan nasibnya sekarang.
Mungkin dengan mengadopsi anak ini akan ada keberuntungan bagi ia dan Dimas. Karena pikiran itu, Laras pun menjawab, "Baik Bu, saya akan membesarkan anak ini." Pikiranmu itu sudah benar. Nah, mulai sekarang ibu sudah punya cucu laki-laki dan tidak akan kalah lagi dari teman-teman ibu. Ibu Fitri tampak sangat girang. Sementara bagi Laras, di matanya memancarkan secercah harapan kecil akan hal-hal baik yang mungkin akan datang dalam hidupnya. Di usia 25 tahun, pengalaman pertama menjadi ibu membuat Laras agak kebingungan. Ada banyak hal yang ia tidak tahu dan harus pelajari. Namun untungnya urusan mengadopsi anak ini tak hanya disetujui Ibu Fitri, Dimas pun setuju. Suaminya itu juga menemaninya di hari-hari pertama yang berat. Mereka memberi nama anak itu Gilang, dengan arti kehadirannya ibarat cahaya permata yang berharga bagi keluarga. Sayangnya, Gilang mungkin kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Setiap malam, entah karena lapar atau apa, Gilang bangun dan menangis sangat kencang. Laras repot menyusuinya dari botol lalu menenangkannya agar bayi itu tidur lagi. Karena kurang tidur, wajah Laras menjadi pucat. Paginya, Laras bangun lebih awal dari biasanya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum Gilang bangun. Dimas menghiburnya, "Bersabarlah sebentar, nanti kalau anak ini sudah terbiasa dengan kita, aku yakin dia akan lebih anteng." "Iya Mas, aku juga berharap begitu, biarpun repot, tapi sejak ada Gilang suasana di rumah terasa beda. Aku sangat bahagia Mas, aku diberi anugerah seorang anak laki-laki oleh Tuhan. Aku bisa jadi ibu dan juga bisa diperhatikan olehmu seperti ini." Laras bilang ia bahagia punya anak, tapi dari sorot mata Dimas saat menatapnya, Laras merasa ada sesuatu yang membuat suaminya tertahan. Meskipun begitu, Dimas tetap memeluk Laras lalu berkata, "Kamu senang ya, baguslah." Laras berusaha sebaik mungkin untuk menjadi ibu yang baik. Ia juga sadar bahwa membesarkan anak di zaman sekarang bukanlah hal yang mudah. Gaji Dimas saja tidak cukup untuk menghidupi 5 anggota keluarga, orang tua mertua, Laras, Dimas, dan Gilang. Orang tua mertua sudah tua, jadi Laras memutuskan untuk mencari kerja demi meringankan beban suaminya. Dulu Laras juga pernah bekerja, tapi sejak menikah dan belum punya anak sesuai rencana, Ibu Fitri memaksanya di rumah agar fokus program hamil. Sejujurnya Laras sangat senang bisa bekerja lagi, walaupun capek tapi mentalnya kini jauh lebih santai. Sekarang di kampungnya banyak pabrik dan perusahaan besar yang berinvestasi, jadi Laras tidak perlu pergi jauh untuk mencari kerja. Ia memasukkan lamaran ke sebuah pabrik di dekat rumah. 2 hari kemudian ia dipanggil untuk wawancara interview. Saat ikut wawancara, Laras sangat senang karena bertemu beberapa kenalan tetangga kampung yang juga mencari kerja di sana. Namun ada satu orang yang tak pernah ia sangka akan ia temui, Hendra. Setelah wawancara selesai dan diumumkan diterima, manajer HRD wanita mengajak kelompok karyawan baru berkeliling area pabrik. Begitu masuk ke area produksi, Laras kaget melihat sosok yang mirip Hendra. Hendra juga menatap tajam ke arahnya, jelas ia sudah mengenali Laras. Barini, orang yang baru diterima bersama Laras bertanya, "Laras, kok kamu liatin bapak itu terus? Kenalanmu ya?" Bukan Mbak, jangan bohong deh. Mbak lihat tatapan matamu beda. Kalau kamu kenal sama bos itu, kerjamu di sini pasti bakal lancar banget loh. "Bapak itu bos ya Mbak?" "Ya iyalah, lihat gaya dan seragamnya, masa kamu gak sadar?" "Tapi beneran Mbak, salah sangka saya tidak kenal." "Duh gawat, ibu manajernya udah jauh di depan tuh, ayo cepet jalan." Barini menarik tangan Laras berjalan cepat melewati Hendra. Laras tak berani menatap Hendra lagi, namun Hendra terus memandanginya dengan tatapan penuh kenangan. Sebenarnya Laras dan Hendra pernah berpacaran. Lebih tepatnya mereka menjalin asmara selama 2 tahun, waktu yang cukup lama dengan ikatan perasaan yang sangat dalam. Jika ditanya apa alasan mereka putus, Laras sendiri merasa konyol karena hanya gara-gara masalah sepele. Namun saat itu tak ada yang mau mengalah minta maaf duluan, sehingga akhirnya mereka putus. Laras merasa canggung bertemu lagi dengan Hendra di pabrik itu. Tapi bagaimanapun, kisah mereka hanyalah masa lalu. Kini Laras sudah berkeluarga dan setahunnya Hendra juga sudah menikah. Ia datang ke sini untuk bekerja. Sedangkan Hendra adalah bosnya. Hubungan mereka sekarang murni sebatas urusan pekerjaan. Hari itu sepertinya menjadi hari yang ditakdirkan untuk bertemu masa lalu. Bukan hanya bertemu Hendra di pabrik saat mampir ke pasar sepulang kerja, Laras bertemu Tiara. Tiara adalah mantan pacar Dimas. Semua orang tahu kisah masa lalu mereka. Karena Laras sudah mengenal Tiara jauh sebelum mengenal Dimas, Laras tidak merasa benci padanya karena hubungan masa lalu itu. Melihat Tiara, Laras langsung menyapa dengan ramah. "Sore, Mbak Tiara." "Udah lama banget gak ketemu. Kerjaan Mbak lancar kan?" Halo Laras." "Iya biasa saja. Kamu sendiri gimana?" "Wah, Mbak kelihatan lebih cantik ya dari dulu. Tadi hampir aja aku gak ngenalin loh." Laras
tidak melebih-lebihkan ucapannya. Tiara memang terlihat sangat cantik. Usianya lebih tua dari Laras, tapi Laras merasa Tiara awet muda sekali. Berbeda dengan keramahan Laras, Tiara justru tampak tidak nyaman. Ia buru-buru menyapa orang-orang di pasar lalu pergi berlalu. Beberapa ibu-ibu penjual mulai bergosip. Lihat tuh si Tiara sekarang tambah cantik aja ya. Iyalah, dia kan pegawai kelurahan, kerjanya di depan komputer terus, nggak kepanasan kerja kasar, ya jelas makin glowing. Bukan itu tahu. Maksudnya apa? Bukannya kalau perempuan habis lahiran kulitnya bakal lebih putih, bersih, dan tambah cantik. Tapi si Tiara kan belum nikah, hamil, apalagi lahiran dari mana? Sis, ini saya cerita pelan-pelan ke ibu-ibu saja ya, kata orang-orang. Beberapa bulan ini si Tiara cuti sakit itu bohong. Dia pergi buat melahirkan. Serius ibu? Bener atau tidak saya juga kurang tahu pasti. Saya cuma dengar gosip di luaran terus cerita ke ibu-ibu di sini. Ibu jaga mulut ya. Kalau gosip itu nggak benar, nanti pas ibu mau urus surat-surat di kelurahan malah dipersulit sama dia loh. Laras yang berdiri tak jauh dari situ hanya bisa tersenyum mendengar perbincangan para pedagang. Betul juga, di kampung begini gosip gampang menyebar. Tiara kan belum menikah, bagaimana mungkin dia hamil dan melahirkan anak? Dia cantik, punya pekerjaan tetap, pasti pemuda yang mengantre panjang menunggunya menerima lamaran. Jadi untuk apa melahirkan anak diam-diam seperti yang digosipkan? Alasan kenapa Tiara makin cantik ya simpel saja. Zaman sekarang perawatan kecantikan sudah canggih, yang penting ada uang pasti bisa tampil cantik. Melihat dirinya sendiri dibandingkan dengan Tiara, Laras merasa sedikit malu. Ia harus lebih merawat diri karena masa muda berlalu begitu cepat. Punya pekerjaan membuat Laras jauh lebih bersemangat. Ibu Fitri juga setuju untuk merawat Gilang, sehingga Laras bisa menyeimbangkan waktu antara mengurus rumah dan bekerja. Berkat adanya Gilang, Ibu Fitri jarang memarahi Laras. Beliau tidak lagi menekan Laras soal belum punya keturunan. Namun dalam hati Laras, ia tetap ingin memiliki anak kandung. Laras berusaha memperbaiki hubungannya dengan Dimas. Kalau dulu pas pacaran Dimas yang rajin nelpon, sekarang Laras yang berinisiatif. Tiap hari ia menelepon Dimas memintanya mencari waktu untuk pulang menengok anak istrinya di akhir pekan. Bulan ini Laras terlambat haid. Bagi Laras itu sinyal yang menggembirakan. Jadi ia membeli beberapa tes pack kehamilan. Di dalam kamar mandi, Laras dengan gugup menyetel timer dan terus memelototi tes pack tersebut. Tapi pada akhirnya hasilnya tetap garis satu. Laras tidak hamil. Tidak mau menerima kenyataan, ia mencobanya 2-3 kali lagi tapi hasilnya tetap sama. Keluar dari kamar mandi, Laras menatap kosong, air matanya mengalir deras. Dimas yang menyaksikan kejadian itu mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa?" "Ini apa, Ras?" "Bulan ini, aku telat haid. Aku juga ngidam yang asam-asam. Aku kira aku hamil. Tapi ternyata..." "Oh, aku ngerti." "Ya, sudah nggak apa-apa. Toh kita sudah punya Gilang kan? Jangan bikin stres dirimu sendiri." Laras menangis kencang saat dihibur Dimas. Bicara menyerah memang gampang, tapi untuk benar-benar melakukannya itu sangat sulit. Laras tetap menyayangi Gilang selayaknya anak yang ia lahirkan sendiri. Belum sedetik pun ia berlaku jahat pada bocah itu. Namun hanya karena satu kecerobohan, Ibu Fitri langsung menuduhnya macam-macam. Siang itu, Laras menidurkan Gilang di ayunan bayi. Tiba-tiba ia mencium bau hangus dan langsung berlari ke dapur untuk mematikan kompor ikan yang sedang digodok. Gilang sudah masuk fase bisa berguling dan merangkak. Jadi saat di ayunan, ia tidak mau diam dan terus menggeliat sampai akhirnya terjatuh. Mendengar tangisan anaknya, Laras bergegas naik lagi ke depan. Ibu Fitri lebih cepat selangkah darinya. Beliau sudah menggendong Gilang dan menepuk-nepuknya, matanya menatap Laras penuh kebencian. "Kamu sengaja ya?" "Apa, Bu?" "Saya bilang kamu sengaja menjatuhkannya kan? Kenapa kamu tega membiarkan bayi berumur beberapa bulan tergeletak di ayunan gantung tanpa diawasi begitu?" "Saya minta maaf, Bu. Tadi pas saya baru taruh Gilang, ada bau ikan gosong jadi saya lari ke dapur." "Ini memang salah saya, tapi saya sungguh tidak sengaja, Bu." "Sengaja atau tidak ya cuma kamu sendiri yang tahu. Masa nyawa anak ini lebih rendah dari sepanci ikan gosong? Atau karena dia bukan anak kandungmu makanya kamu setega itu?" "Gilang memang bukan saya yang melahirkan, Bu, tapi saya berani bersumpah saya menyayangi dia lebih dari siapapun." "Menyayangi? Omongan di mulut memang gampang, tapi buktinya bagaimana siapa yang tahu. Sekarang saya akan bawa dia periksa ke dokter. Kalau anak ini ada apa-apa, kamu akan tahu akibatnya. Biar saya saja yang bawa Gilang periksa, Bu." Laras mengulurkan tangan mengambil bocah itu untuk dibawa ke rumah sakit, tapi Ibu Fitri menolak keras. Ia memeluk Gilang erat-erat lalu menyindir tajam. "Mana bisa saya percaya membiarkan tanganmu menyentuhnya lagi? Siapa tahu pas di jalan kamu bikin kecelakaan baru supaya lukanya lebih parah."
Bu, saya mohon jangan bicara seperti itu lagi. Laras merasa begitu terhina hingga ingin menangis, emosinya jadi sangat negatif. Sialnya, begitu Dimas pulang ke rumah, hal pertama yang dilakukannya adalah menampar pipi Laras. Selama beberapa detik Laras membeku, bingung dan kesakitan karena dipukul suami sendiri. Pukul, ia bertanya Mas Dimas, kenapa kamu menamparku? Kamu gak sadar salahmu dan masih nanya kenapa? Kenapa kamu celakai anakku? Selama aku gak di rumah, kamu ngapain aja ke dia? Jawab, anakmu. Jadi di matamu dia cuma anakmu, bukan anak kita. Kalau memang kamu anggap aku ibunya, masa kamu tega nuduh aku dengan sengaja biarin dia jatuh dari ayunan sampai kepalanya kebentur lantai? Aku beneran gak sengaja, Mas. Di dalam hatiku juga pedih rasanya. Kamu bahkan gak tanya dulu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali begini, kamu selalu percaya aja sama ibumu. Pernah nggak sih kamu sedikit aja peduli padaku? Laras tidak bisa lagi menyembunyikan rasa pedihnya, ia lari keluar rumah dan berjalan menyusuri pinggir jalan sendirian. Untunglah saat itu siang bolong, orang-orang sedang istirahat siang sehingga tidak ada yang melihatnya berjalan di bawah terik matahari sambil menangis layaknya orang gila. Laras berhenti di tepi sungai, duduk menangis sendirian di sana. Sampai air matanya habis dan matanya kering, baru ia kembali ke rumah. Suasana rumah terasa lebih suram. Entah apa yang dikatakan Dimas pada Ibu Fitri, ibu mertuanya itu tidak mengungkit lagi insiden Gilang jatuh. Ia cuma memarahi Laras, dari siang kemana saja kamu? Mau masak makan malam gak sih? Laras berusaha menepis rasa sesaknya dan menjawab, iya Bu, saya masak sekarang. Saya ada beli daging sapi di dapur, cincang halus-halus lalu masak bubur untuk bayi ya. Iya, Bu. Laras buru-buru ke dapur memasak. Saat itu Dimas mondar-mandir. Sepertinya ada yang ingin ia bicarakan dengan Laras tapi masih ragu-ragu. Laras pura-pura tak peduli dengan kehadiran Dimas. Ia fokus melanjutkan pekerjaannya. Sampai semua beres dan kembali ke kamar, Laras langsung naik keranjang untuk tidur. Dimas meletakkan tangannya di bahu Laras, ia bertanya, "Kamu sudah tidur?" Laras diam saja. Dimas lanjut berkata, "Aku tahu kamu masih bangun. Bisa bangun sebentar?" Aku mau ngomong apa? Soal siang tadi, aku minta maaf udah lepas kendali dan mukul kamu. Aku benar-benar gak tahu kenapa tadi aku bisa sebodoh itu. Kamu mukul aku, sakit loh Mas. Tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan. Pas kamu interogasi aku nanya kenapa aku mukul anakmu. Detik itu aku merasa aku ini cuma orang asing. Kamu anggap aku bukan keluargamu. Jangan terlalu mikir kejauhan. Itu cuma omongan orang emosi. Aku sama sekali gak bermaksud begitu. Caramu mukul aku ini bikin aku hilang kepercayaan padamu. Jangan-jangan nanti di masa depan kamu bakal mukul aku lagi. Enggak, aku nggak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Tapi aku tetap harus nanya satu hal. Kamu beneran nggak sengaja bikin Gilang jatuh, kan? Kamu minta maaf padaku tapi tetap aja kamu curiga sama aku. Terus buat apa kamu minta maaf cuman biar urusannya cepat selesai gitu. Aku cuma salah ngomong. Sebenarnya soal anak itu sensitif banget di keluarga kita. Kamu tahu sendiri kan. Aku udah nyaris nyerah cari keturunan. Tapi Gilang datang ke keluarga kita kayak keajaiban. Aku sungguh anggap nyawa anak itu lebih dari nyawaku sendiri. Ya udah, lakuin aja apa maumu. Kamu ngomong gitu berarti kamu belum maafin aku ya. Cara minta maafmu yang kayak gitu bikin aku bingung gimana cara maafinnya. Emang ibu ada ngomong sesuatu ke kamu? Ibu bilang sementara ini biar ibu aja yang rawat Gilang. Ibu yang bakal ngurusin dia, gantiin kita. Ya udah biarin ibu aja, aku gak bakal ikut campur. Udah aku mau tidur. Laras pura-pura tidur, tapi mana mungkin ia bisa tidur nyenyak ketika hatinya penuh ganjalan. Sikap Ibu Fitri maupun Dimas sama-sama membuat Laras curiga, tapi Laras tak bisa menemukan di mana letak masalah utamanya. Setelah kejadian itu, Ibu Fitri cuma menyuruh Laras menjaga anak saat beliau sangat sibuk urusan makan, tidur, atau main sama Gilang. Beliau ambil alih semua. Laras sungguh diperlakukan seperti orang luar. Jujur ia sangat terluka, tapi tidak punya siapa-siapa untuk curhat. Ditambah lagi di pabrik, Laras terjebak urusan dengan Hendra. Sebenarnya Laras ingin mereka bersikap seperti orang yang tak saling kenal. Tapi Hendra sengaja mencari obrolan. Ia memanggil Laras ke ruangannya. Laras mencoba menjaga jarak. Ada apa Bapak memanggil saya ke sini? Di sini cuma ada kita berdua. Kamu tidak perlu sungkan begitu. Hubungan kita ini antara bos dan bawahan, saya rasa wajar kalau saya bersikap sungkan. Justru aneh kalau kita terlalu akrab. Ya sudahlah, panggil saja sesukamu asalkan kamu nyaman. Bisakah Bapak langsung ke intinya? Biarpun ini perintah atasan, kalau saya terlalu lama menghilang dari pos saya, pengawas saya pasti tidak akan senang. Oke, saya langsung saja. Sekarang di kantor lagi butuh posisi akuntansi. Kamu mau ngisi? Bapak nawarin saya kerja jadi akuntan?
Bukan sekadar nawarin, saya ngasih kamu kesempatan. Sebenarnya kalau sekarang pabrik bikin pengumuman lowongan pasti banyak banget yang daftar, tapi saya tidak mau gitu. Saya mau ngasih kesempatan ini ke kamu. Bukannya kamu dulu pernah bilang mimpimu itu pengen kerja jadi pegawai kantoran. Bapak tidak perlu berbuat begini. Saya tidak punya ijazah kuliah, mana mungkin saya bisa jadi akuntan di pabrik sebesar ini. Kalau tidak ada ijazah, kamu bisa sambil kursus atau kuliah lagi. Sekarang pabrik tidak terlalu butuh orang cepat-cepat, jadi kamu bisa nyambi belajar sambil praktik kerja. Kalau ada kesulitan, cari saja saya. Sebenarnya buat apa sih Bapak begini? Ingat, kita udah putus sejak lama banget. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dan lagian kita masing-masing sudah berkeluarga. Kalau istri Bapak tahu, Bapak perhatian begini sama mantannya, dia pasti bakal sedih. Bapak boleh ngapain aja, tapi tolong jangan bikin orang yang sayang sama Bapak sakit hati. Ini saran dari saya loh. Siapa yang bilang ke kamu kalau saya sudah berkeluarga? Maksud Bapak, saya belum nikah. Saya masih bujangan. Laras kaget bukan main mendengar Hendra ternyata belum berkeluarga. Namun ia tetap tegas. Bapak belum nikah, tapi saya sudah. Saya harap Bapak sadar diri dan jaga jarak dengan saya. Laras menolak tawaran Hendra dan kembali bekerja. Akan tetapi, ia tak henti-hentinya memikirkan ucapan Hendra. Memang benar, Laras dulu punya impian kerja kantoran. Namun ia tidak bisa mewujudkannya, karena dulu keluarganya susah. Orang tuanya tidak sanggup membiayai kuliah. Laras terpaksa mengubur mimpinya dan bekerja kasar untuk membantu orang tua. Tawaran Hendra ini sungguh langka, tapi karena Hendra yang menawarkannya, Laras merasa segan untuk menerimanya. Seminggu berlalu, Laras masih memikirkan kata-kata Hendra. Ada dorongan kuat dalam dirinya. Namun suara teriakan Ibu Fitri menariknya kembali ke kenyataan. Ibu mertuanya itu berteriak, "Laras! Laras!" Teriakan ibu mertuanya itu seperti orang melihat rumah kebakaran. Laras buru-buru keluar. Ibu manggil saya. "Kalau tidak panggil kamu, panggil siapa lagi? Hari ini Hani, adik ipar, mau main ke sini. Cepat siapkan dan masak makanan yang enak. Tadi pagi saya sudah ke pasar, Bu. Apa Ibu mau saya belikan apa lagi? Udah lama kan anak perempuanku nggak pulang. Kamu potong ayam satu terus masak ayam rebus buat dia." Si Hani suka makan ayam rebus atau opor. "Jangan lupa bumbu yang lengkap biar cucu luar, Ibu bisa cepat besar." "Iya Bu, saya ingat. Makanya soal bisa hamil atau tidak itu tergantung cara hidup kita. Kalau perbuatannya baik pasti Tuhan kasih rezeki. Si Hani itu nikahnya belakangan dari kamu tapi sudah hamil anak kedua. Lah kamu gimana? Untung ada si Gilang, kalau tidak udah ku kembalikan kamu ke orang tuamu." Laras menelan rasa pahit dan tidak menjawab. Toh dia tidak akan bisa menang berdebat melawan Ibu Fitri. Tapi melihat Laras diam saja, Ibu Fitri makin ngelunjak. Beliau menyuruh Laras melayani Hani layaknya pembantu. Kurangnya cuma Laras tidak sampai menyuapi makanan langsung ke mulut Hani. Sehari 2 hari diperlakukan begitu, Laras masih tahan. Sialnya buat Laras, Hani tidak cuma menginap sehari tapi sebulan penuh. Baru pulang kerja Hani langsung menyuruh-nyuruhnya. "Mbak Laras tolong beliin soto ayam dong di depan. Kan udah mau jam makan malam kamu masih mau makan soto. Lagi nggak selera makan nasi nih Mbak, udah tolong beliin aja." Laras tidak mau ribut dengan Hani, jadi ia buru-buru jalan keluar membeli semangkuk soto ayam hangat. Anehnya, pas sampai di rumah Laras melihat Hani sedang santai memakan semangkuk bubur ayam atau bubur bebek. Ibu Fitri langsung memarahi Laras. "Habis ngelayap dari mana aja kamu, ha?" "Saya habis beli soto buat Hani, Bu. Tadi Hani bilang lagi pengen soto." Ibu Fitri menoleh ke Hani. Hani membantah total. "Aku nggak pernah minta Mbak Laras beliin soto. Mbak Laras, kalau kamu mau makan ya bilang aja jujur. Kenapa bawa-bawa namaku buat bohong sama ibu sih?" "Loh, Hani, kamu ngomong apa sih?" Ibu Fitri mendekat dan membentak Laras. "Siapa yang ngajarin kamu bentak anak perempuanku, hah?" Hani itu bohong dan bikin ibu salah paham. Saya rasa saya harus jelasin. Gak ada alasannya si Hani harus bohong. "Jangan-jangan kamu iri dengan apa yang Hani punya sekarang makanya kamu begini." Ibu bilang saya iri sama Hani. Banyak banget alasan yang bikin kamu iri ke dia. Selama beberapa hari dia di sini, kulihat wajahmu itu kayak nahan sesuatu, pengen marah tapi dipendam. Iya, mumpung ibu udah buka topik, saya juga mau bicara jujur. Saya sama sekali tidak masalah Hani mau nginap di sini. Tapi tenaga saya ada batasnya. Saya mohon Hani tidak lagi menganggap saya sebagai pembantunya. "Pembantu? Emangnya bantuan apa sih yang udah kamu kasih ke Hani sampai berani ngomong besar begitu, hah?" Tanya saja pada Hani sendiri, Bu. Laras benar-benar muak melayani Hani karena ia memang tak punya kewajiban melakukannya. Cuci baju, masak, beli camilan, sampai membersihkan kamar Hani. Semua itu dibebankan pada Laras. Kalau ada yang bilang kerjaan itu wajar dan gak capek, mungkin mereka belum pernah ngerjainnya. Laras tidak menyesal berani speak up supaya tubuhnya punya waktu untuk istirahat.
Masih ada satu lagi yang harus Laras utarakan, yaitu bilang ke Dimas soal rencana belajar kursus akuntansi. Tapi baru saja Laras bicara, Dimas langsung menolak mentah-mentah. Apa ikut kursus? Iya, aku mau ikut kursus akuntansi. Kalau aku udah dapat sertifikat atau ijazah, aku bisa dapat posisi yang lebih bagus. Umur udah segini ngapain sih repot-repot belajar lagi? Dulu pas masih sama orang tua kemana aja kamu nggak belajar. Lagian kalau kursus biayanya dari mana? Aku nggak nyuruh kamu yang bayar biayanya. Aku bakal tetap nyambi kerja lalu malamnya kursus. Yang aku minta dari kamu itu, tolong bilangin ibu supaya sesekali bantuin kerjaan rumah. Dengan begitu aku baru bisa punya waktu luang buat belajar. Udahlah, kamu nurut aja kerja jadi buruh pabrik. Kayaknya nuruh ibu bantuin kerjaan rumah itu nggak bakal bisa. Entah kamu itu niat belajar atau cuma nyari alasan buat kabur dari tugas rumah. Di matamu aku ini orang yang kayak gimana sih mas? Bukannya kemarin kamu juga dengar aku berdebat sama ibu, aku nggak sudi dijadiin pembantu si Hani. Terus sekarang aku nggak mau juga ngelayanin ibumu kan? Kalau kamu mikir gitu, berarti tindakan Hani kemarin itu wajar dong. Orang satu keluarga lagi hamil, kok kamu nggak tega bantuin dia? Coba pikirin lagi deh, kamu ini pantas nggak disebut kakak ipar yang baik. Aku emang bukan orang baik. Aku ini cuma hama di mata keluargamu. Keberadaanku di rumah ini bikin kalian sakit mata kan? Aku akan pergi. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Beban kekesalan yang bertumpuk membuat Laras berpikir untuk kabur. Ia naik angkutan umum menuju kampung halaman orang tuanya yang berjarak lebih dari 30 km. Begitu sampai di sana, ia tidak berani masuk bertemu orang tuanya. Ia belum siap menceritakan alasan pelariannya. Laras pun berkeliling kampung. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Laras ya? Mbak Nita, halo mbak. Lagi pulang kampung ya? Ya mbak, kebetulan lagi ada urusan lewat sini jadi mampir nengok bapak sebentar. Mbak Nita dan Laras berasal dari kampung yang sama, dan setelah menikah mereka juga tinggal di satu kawasan yang sama di kota sana. Tapi karena pekerjaan berbeda, mereka jarang bertemu. Mereka ngobrol sebentar, lalu Mbak Nita agak ragu saat menanyakan urusan rumah tangga Laras. Rumah tanggamu gimana, aman kan? Ya biasa aja sih mbak. Suamimu nggak ada tingkah yang aneh-aneh, nggak ada masalah kan? Suamiku ya, gitu-gitu aja. Tapi ada sedikit perubahan sih, kami baru adopsi anak mbak. Adopsi anak? Iya, beberapa bulan lalu ada yang buang bayi di depan rumah. Ibu mertuaku yang nemuin, terus nyuruh kami ngadopsi bayi itu. Ras, jangan-jangan kamu itu lagi ditipu mentah-mentah sama mereka. Ditipu gimana maksudnya, Mbak? Aduh, sebenarnya aku belum bisa mastiin ini bener atau salah. Beberapa hari lalu dari kantor asuransiku ada acara makan-makan sama staf kelurahan desa tempat tinggalmu. Pas lagi pada mabuk mereka ngomongin hal aneh. Katanya si Tiara yang staf kelurahan itu baru aja cuti melahirkan. Gosip itu sampai ke kuping para pegawai desa sana juga ya mbak. Aku ingat waktu itu di pasar ibu-ibu juga pada gosipin hal itu. Bukan cuma itu aja loh Ras, aku dengar dari mereka katanya bapak dari anak yang dilahirin Tiara itu. Suamimu sendiri, si Dimas. Hah? Mbak nggak salah dengar? Aku juga kepikiran terus karena itu kan belum ada buktinya. Tapi nggak mungkin mereka asal karang cerita jahat kayak gitu. Coba deh kamu selidiki sendiri. Jangan-jangan anak yang kamu adopsi itu anak hasil hubungan suamimu dan si Tiara. Mendengar itu Laras langsung merinding. Kalau omongan Mbak Nita benar, berarti selama ini ia sudah tertipu masuk jebakan yang sangat besar. Mengingat cara Ibu Fitri bawa Gilang pulang dan ngotot nggak mau lapor polisi kelurahan buat nyari orang tuanya. Lalu cara Ibu Fitri curiga waktu Laras nggak sengaja bikin Gilang jatuh. Laras jadi sangat panik, ia bertekad harus mengungkap kebenarannya. Laras langsung naik kendaraan kembali ke desa tempat ia dan suaminya tinggal. Ia menuju rumah Tiara untuk bertanya langsung. Kalau itu cuma gosip ngawur, pasti Tiara jadi korban yang paling dirugikan dan akan mencari cara untuk membuktikan dirinya bersih. Laras awalnya masih berharap begitu, tapi semua harapannya hancur berkeping-keping saat melihat motor milik Dimas terparkir manis di halaman rumah Tiara. Laras perlahan berjalan masuk. Tiara tinggal sendirian dan tidak pelihara anjing, jadi tidak ada peringatan bahwa Laras datang. Begitu masuk ke dalam rumah, suara-suara desahan nafsu terdengar jelas bersamaan dengan suara Dimas. Laras mendorong pelan pintu kamar tidur. Dua tubuh polos Dimas dan Tiara sedang bergumul penuh gairah. Laras bersuara, "Kalian lagi ngapain?" Tiara yang tadinya masih belum sadar langsung terperanjat. Dimas sangat kaget menatap Laras. Kenapa kamu ada di sini?" Harusnya aku yang nanya. "Kenapa kamu ada di sini?" Kita pulang dulu ke rumah ya. Sampai di rumah aku bakal jelasin semuanya. Kalau mau jelasin di sini detik ini juga. Kamu jangan keras kepala begini bisa nggak? Kamu bilang aku keras kepala, coba tunjukin ke aku. Di dunia ini mana ada perempuan mergokin suaminya lagi tidur sama selingkuhan, tapi terus nurut-nurut aja disuruh pulang? Laras menatap Tiara dengan pandangan jijik. "Mbak Tiara, dulu aku sempat hormat sama mbak. Tapi sekarang kelakuanmu bikin aku kecewa banget. Lebih tepatnya aku jijik sama kamu. Kok bisa-bisanya kamu tidur sama suami orang?"
Kamu emang gatel banget ya? Hei Laras, aku tahu kamu lagi emosi, tapi kamu barusan ngatain siapa, Hah? Ingat, kamu itu cuma pendatang baru. Aku yang lebih dulu. Kalau gitu kenapa kalian dulu nggak nikah aja? Kalian kan udah bener-bener putus, makanya aku sama Mas Dimas jadian. Sekarang kami udah nikah, tapi kamu malah jadi pelakor. Coba pikir siapa yang benar, siapa yang salah. Kalian berdua juga kurang ajar banget nyusun rencana biar aku ngurus anak hasil selingkuhan kalian. Dimas tersentak kaget, Laras bertanya padanya, kenapa? Kamu pikir rencana busukmu ini bakal tertutup selamanya? Aku nggak ada niat nipu kamu. Mau niat atau enggak, fakta kalau kamu khianati aku itu nggak bakal berubah. Aku juga nggak bisa nerima laki-laki yang selingkuh, apalagi sampai ngasih hadiah anak. Kita cerai. Laras membalikkan badan dan keluar dari rumah itu. Ia telah mengatakan semua yang ingin ia katakan tanpa main tangan pada pasangan zina itu. Di sepanjang jalan pulang, Laras terus menangis bak orang gila. Tepat saat itu, Hendra meneleponnya. Hendra menyadari suara Laras tidak seperti biasanya. Ia bertanya, apa kamu lagi nangis? Sekarang kamu di mana? Aku nyusul ke sana sekarang. Laras berhenti di tepi jalan dan menangis lebih keras. Tak lama kemudian Hendra tiba. Hendra membawanya masuk ke sebuah restoran terdekat yang punya ruang privat, VIP. Ia menenangkan Laras. Di sini biarpun kamu nangis kencang gak ada yang bakal dengar. Tumpahin aja semua tangisanmu. Bapak, kenapa Bapak nelpon saya? Aku tadi nelpon niatnya nanya kamu udah mulai kursus belum? Tapi pas dengar suaramu rasanya beda dari biasanya. Udah bertahun-tahun lewat tapi Bapak masih hafal suara saya. Tentu saja. Ada kejadian apa sampai kamu nangis begini? Suami saya selingkuh dan bahkan udah punya anak di luar nikah. Saya baru aja mergokin mereka berdua di ranjang. Saya mau cerai. Aku dukung kamu sepenuhnya. Nggak usah disesali laki-laki bajingan kayak gitu. Masih banyak cowok baik di luar sana. Terima kasih Pak. Kamu butuh bantuanku yang lain nggak? Saya cuma mau pulang. Sekarang mental saya benar-benar nggak stabil. Bisakah Bapak nganter saya pulang? Tentu saja. Hendra mengulurkan tangan mengusap air mata Laras. Ia menatap Laras dengan penuh kerinduan. Tapi karena Laras sedang tenggelam dalam kesedihan, ia tak menyadari bahwa Hendra masih memendam rasa padanya. Ibunda Laras telah meninggal 2 tahun lalu, jadi Laras hanya memiliki Pak Teguh, ayahnya. Laras sangat takut ayahnya tak setuju kalau ia minta cerai. Tapi kebalikannya Pak Teguh langsung memeluk Laras dan menghiburnya. Anak perempuanku, kamu sudah sangat menderita. Bapak dukung pilihanmu. Bapak tidak mau anak Bapak menghabiskan sisa hidup bersama lelaki brengsek. Maafkan saya Pak, saya sudah mengecewakan Bapak. Jangan ngomong begitu, ini bukan salahmu. Bapak tahu kamu sudah berjuang sekuat tenaga. Bapak paham anak perempuanku. Menangislah di pelukan Bapak. Berada dalam pelukan ayahnya, Laras serasa kembali ke masa kecil. Ia tak perlu lagi memendam penderitaannya, ia membiarkan semuanya mengalir. Ia sudah punya cukup keberanian untuk pergi. Saat bertemu lagi dengan Dimas di pengadilan agama, Laras makin yakin keputusannya cerai itu benar melihat Dimas tak sungkan memamerkan kemesraan bersama Tiara di depan umum. Tiara bahkan dengan sengaja memancing emosi Laras. Aku kira kamu gak bakal berani datang ke sini. Palingan ngutus pengacara. Emangnya ada alasan apa yang bikin saya gak boleh datang? Dasar janda mandul gak bisa punya anak kayak kamu. Mana ada laki-laki yang mau nerima kamu jadi istri. Laras terdiam tak bisa membalas saat Tiara membawa-bawa isu kemandulan. Untunglah Hendra muncul dan menyelamatkan harga diri Laras. Dengan suara lantang Hendra berkata, ada. Saya yang bakal nikahi Laras dan jadiin dia istri. Mungkin saya harus berterima kasih sama kalian berdua ya. Berkat kalian berbuat ulah jahat, saya jadi punya kesempatan buat mencintai Laras sekali lagi. Kamu serius mau nerima perempuan mandul yang tidak bisa kasih keturunan? Bagi saya punya anak atau tidak itu nggak penting. Saya cuma butuh Laras. Hendra merangkul bahu Laras lalu mengajaknya masuk ke dalam gedung pengadilan. Harus diakui, kalau tidak ada Hendra, mungkin Laras akan merasa sangat terhina menghadapi dua manusia itu sendirian. Baik Laras maupun Dimas ingin cepat-cepat mengakhiri pernikahan ini, jadi mereka setuju cerai dengan damai. Hanya melalui 1 kali sidang mediasi, pernikahan yang berjalan lebih dari 3 tahun itu resmi berakhir. Dalam perjalanan pulang, Laras berkata pada Hendra, terima kasih ya sudah bantu saya menjaga gengsi di depan 2 orang tadi. Aku ngomong gitu bukan demi jaga gengsimu, aku ngomong gitu dari hati yang paling dalam. Maksud kamu apa? Aku masih sayang sama kamu. Aku mau deketin kamu lagi. Kamu jangan sembarangan ngomong. Aku gak sembarangan ngomong. Sejak kita putus, aku belum pernah pacaran sama siapa-siapa lagi.
Hendra hanya bicara sampai di situ karena tak ingin memberi tekanan pada Laras yang baru saja resmi menjanda. Mungkin Hendra lah orang yang paling bahagia saat ini. Tiap hari Hendra dan Laras bertemu di kantor, Hendra juga menyarankan pusat kursus akuntansi untuk Laras. Ia selalu mengantar jemput Laras. Laras tak pernah membayangkan akan ada harinya mereka berdua jalan berdampingan seperti ini. Bahkan sekarang hubungan mereka sangat akrab. Laras sadar dirinya janda, sedangkan Hendra masih bujang. Laras merasa tak pantas untuk Hendra. Ia mencoba menahan perasaannya, tapi perasaan mana bisa dikontrol. Entah sejak kapan Laras mulai sangat bergantung pada Hendra. Kalau Hendra lagi sibuk dan tak bisa mengantar jemput, Laras akan sangat merindukannya. Beberapa waktu berlalu, Hendra menyiapkan rencana untuk menembak alias menyatakan perasaannya pada Laras. Namun ketika sampai di restoran, ia tak bisa mengeluarkan kata-kata yang sudah ia siapkan. Alhasil keduanya malah mabuk berat. Hendra membawa Laras pulang ke apartemennya. Suasana malam itu, dorongan alkohol dan perasaan yang tertahan membuat mereka tak bisa menahan diri. Mereka saling berciuman dan bermesraan. Malam itu adalah malam yang sangat membahagiakan bagi keduanya. Tapi besok paginya saat terbangun, Laras tersentak kaget pada kenyataan. Ia tak percaya semalam ia telah tidur dengan Hendra. Ini tidak boleh terjadi. Laras buru-buru memakai baju. Hendra memeluknya dari belakang. "Kamu mau kemana? Mau kabur?" "Ya, semalam kita berdua mabuk. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa." "Maksudmu apa? Jelas-jelas kita berdua udah." "Aku gak mau bahas itu, tolong lupakan aja." "Aku gak bisa lupa, ayo kita balikan. Kan aku udah pernah bilang perasaanku ke kamu itu bukan sekadar iseng. Kita gak cocok, dulu kita udah pernah putus, kamu masih ngarep apa lagi?" "Putus darimu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku janji kali ini gak bakal ngecewain kamu lagi. Aku gak mau, kita lebih baik temenan aja." Laras cepat-cepat pergi dari tempat Hendra. Meski ditolak, Hendra tak menyerah. Ia mencari cara lain untuk meluluhkan hati Laras. Hendra mendekati Pak Teguh, mengutarakan niat seriusnya. Syukurlah Pak Teguh sangat mendukung Hendra. Ia bahkan memuji-muji Hendra di depan Laras, tapi Laras tetap menolak keras. "Bapak, aku dan Mas Hendra itu nggak mungkin bisa jadian. Aku janda, aku nggak pantas buat dia." "Hendra sendiri nggak masalahin soal statusmu itu. Terus kenapa kamu malah mempersulit diri sendiri? Kamu beneran udah nggak ada perasaan apa-apa lagi sama Hendra." Laras tak berani membenarkan bahwa ia sudah tidak cinta. Namun untuk menerima cinta Hendra kembali juga terasa sangat sulit baginya. Cukup lama hubungan mereka tak ada kemajuan, tapi fisik Laras justru makin melemah. Saat bekerja, Laras sering kehabisan tenaga dan mual-mual. Suatu hari ia pingsan di tempat kerja. Hendra lah yang langsung melarikannya ke rumah sakit. Duduk menunggu di luar UGD, perut Hendra serasa terbakar saking paniknya. Begitu dokter keluar, ia langsung bertanya, "Gimana keadaannya, dok? Apa dia kena penyakit serius?" "Pasien cuman kelelahan karena sedang hamil." "Hamil?" "Iya, usia kandungannya sudah masuk 6 minggu. Hendra kaget luar biasa mengetahui Laras hamil, karena selama ini Laras selalu bilang ia mandul, dan karena masalah itu pulalah Laras dan Dimas bercerai. Bahkan ketika Hendra memberitahu Laras, Laras sendiri tak bisa percaya. Ia bertanya berulang-ulang, "Apa beneran aku hamil?" Dokter sendiri yang bilang ini hasil labnya, coba kamu lihat. Tapi ini susah dipercaya. Kalau memang aku hamil, bukannya berarti kamu bapak dari bayi ini." "Hah? Iya, hari itu kita tidur bareng. Aku ayah dari bayi ini. Aku bakal tanggung jawab penuh buat kamu dan bayi kita." Mendengar janji Hendra yang mau bertanggung jawab, Laras menangis kencang. Ia menangis karena bahagia sekaligus merasa miris. Selama bertahun-tahun ia selalu dilabeli sebagai perempuan mandul. Beraba paka paba da 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 da. Padahal harusnya dulu biarpun harus pinjam uang, ia tetap maksa periksa ke dokter buat cari tahu kebenarannya. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu. Laras tak perlu menyesali masa lalunya. Mulai sekarang ia bisa membangun lembaran hidup baru bersama Hendra. Sementara itu, di rumah Dimas, pernikahan Dimas dan Tiara tidak berjalan mulus. Di awal-awal, Tiara sangat disayang Ibu Fitri karena sudah memberinya cucu laki-laki si Gilang. Namun keharmonisan itu sirna karena sifat pemalas Tiara. Karena skandal hubungan gelap mereka terbongkar, Tiara dipecat dari posisinya sebagai staf kelurahan. Ia kini cuma diam di rumah tapi ogah-ogahan menyentuh kerjaan rumah. Ketika ditegur Ibu Fitri, Tiara dengan santai melawan. Dari kecil orang tua saya nggak pernah nyuruh saya ngerjain kerjaan rumah, jadi saya nggak bisa. Lagian ibu kan udah biasa ngerjain itu bertahun-tahun, nggak usahlah saya disuruh-suruh, bener kan? Terus ibu urusin aja si Gilang kerjaan rumah, ibu beresin, beres kan?
Ibu Fitri yang terkenal galak di kampung pun tak sanggup mendebat Tiara. Apalagi Dimas juga bukan tipe laki-laki tegas yang berani membereskan perselisihan mertua dan menantu. Ditambah lagi belakangan ini Dimas harus menanggung biaya hidup 5 anggota keluarga sendirian, sehingga kesehatannya mulai menurun. Tiap bulan ia harus ke rumah sakit untuk check up. Suatu hari Dimas tak sengaja bertemu Laras di rumah sakit. Ia terperanjat beberapa detik sebelum tergagap kenapa ini bisa terjadi? Maksud kamu apa? Kamu lagi hamil? Betul, aku udah nikah lagi dan sekarang lagi hamil. Tanpamu hidupku gak ada yang perlu ditangisin. Apa kamu kecewa ngelihat aku hidup bahagia? Mungkin kamu baru senang kalau aku hidup melarat ya. Tapi gimana bisa kamu hamil? Gak mungkin. Sampai detik ini kamu belum paham letak masalahnya ada di mana. Laras hanya melempar senyum penuh misteri lalu pergi meninggalkannya. Dimas terus memikirkan kata-kata Laras hingga akhirnya ia paham. Selama menikah dengan Laras, hubungan suami istri mereka rutin tapi Laras tak kunjung hamil. Giliran Laras cerai dan nikah sama pria lain, ia langsung hamil. Itu artinya yang bermasalah selama ini bukan Laras, melainkan dirinya Dimas. Kalau begitu, kelahiran Gilang itu apa? Jangan-jangan Gilang bukan anak kandungnya. Dimas bergegas pulang dan diam-diam mencabut sehelai rambut Gilang beserta rambutnya sendiri. Hasil tes DNA keluar dan menunjukkan bahwa Gilang bukan darah daging Dimas. Gilang adalah anak laki-laki lain. Dimas dan Tiara bertengkar hebat. Dimas bahkan main tangan pada Tiara. Apa yang harus terjadi pun terjadilah, Dimas dan Tiara bercerai. Setelah cerai kedua kalinya, Dimas baru sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan istri sebaik Laras. Dimas sudah 2 kali kawin cerai, reputasinya di kampung hancur, tak ada lagi perempuan yang sudi menikah dengannya. Ditambah fakta bahwa ia mandul. Mungkin karena depresi, Dimas mulai kecanduan minuman keras dan hidupnya hancur berantakan. Sedangkan Laras setelah melahirkan, ia dan Hendra merintis rumah tangga, membeli rumah, dan karir mereka makin meroket. Laras sendiri tak pernah membayangkan bahwa kehidupannya bisa berubah menjadi sangat indah seperti ini. Laras memang pernah melewati masa-masa kelam yang penuh penderitaan, namun itu tak berarti hidupnya akan terus menderita tanpa harapan. Jerih payah dan keteguhan Laras membuahkan hasil saat ia kembali dipersatukan dengan Hendra dan hidup bahagia. Itulah pesan moral yang ingin disampaikan dalam kisah ini untuk para penonton dan pendengar sekalian.